Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 556. Namun, tubuh Xuanlong bergerak dan terhalang di depan tubuh Xuanyuan. Aku percaya saudara Lu tidak akan melawan Xuanzong tanpa alasan. Sebaiknya kita mendengarkan apa yang terjadi. Aku akan menjelaskannya. Jalan Xuanlong. Yang mulia. Xuanyuan sedang terburu-buru. Yah, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Xuanlong melambaikan tangannya. Di mata Xuanyuan, warna gelap dan dingin lebih kuat. Dia tahu bahwa dengan tangan Xuanlong, dia tidak bisa membunuh Lu Ming sama sekali. Diam-diam, dia mengedipkan mata pada salah satu tetua. Penatua mengangguk sedikit. Kemudian, tubuhnya perlahan mundur dan menghilang dalam kegelapan. Tidak ada yang menemukannya. Kakak Lu, apa yang terjadi di sini? Xuanlong menatap Lu Ming dan bertanya. Ya, Tuan Lu Ming, ada apa? Lalu, ada apa dengan Xuanzong? Xuanxiang juga bertanya dan menatap Xuanzong di tangan Lu Ming. Tuan Xuanzong, sebelum aku meninggalkan sekolah Tempa, tetapi sebelum aku pergi puluhan ribu mil, aku bertemu dengan Xuanzong ini, dan dengan salah satu kakak laki-lakinya, mencegat aku di jalan. Lu Mingdao. Apa, beraninya kamu, Xuanzong? Xuanlong mendengar kata-katanya dan meraung. Xuanzong, kamu melakukan hal seperti itu. Xuanxiang juga memandang Xuanzong, dan wajahnya kecewa. Dengan kepala rendah dan pandangan yang dalam. Omong kosong, binatang kecil, jelas kamu ingin membunuh Comer. Xuanyuan menangis lagi. Diam, Patua, kamu tidak punya otak, dan yang lain tidak. Aku baru saja masuk dari luar, dan sekelompok orang melihatnya. Menurutmu, aku pertama kali masuk, membawa Xuanzong pergi, dan kemudian bergegas keluar dengan Xuanzong, dan kemudian bergegas masuk dari luar, dengan sengaja membiarkanmu menghalangi. Teriak Lu Ming. Kamu. Wajah Xuanyuan memerah. Dia hanya ingin memberi Lu Mingan kejahatan sementara. Dia tidak berpikir ada begitu banyak kekurangan. Pada saat ini, dia tidak tahu kemana harus pergi. Xuanyuan, apakah kamu mengarahkan masalah ini? Xuanlong terlihat sedikit jelek dan menatap Xuanyuan. Tunggu sebentar, Tuan Xuanzong. Hanya masalah kecil untuk mencegat aku di jalan. Baru saja, aku belajar dari Xuanzong bahwa satu hal adalah hal yang besar. Lu Ming memiliki suara yang besar. Kata-kata ini, kembali ke tubuh secara perlahan. Oh, masalah besar, apa masalahnya? Tanya Xuanlong. Tetua Xuanyuan yang agung, telah berkolusi dengan Sekte Tianshui. Setelah 2 hari, mereka akan bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar, bersatu dengan Sekte Mayat Surgawi untuk menyerang Sekte Tempa Barang dengan satu pukulan. Lu Ming memiliki suara yang besar. Begitu pidato ini diucapkan, itu seperti petir, yang meledak di benak semua ahli penempaan. Apa yang kamu katakan? Wajah Xuanlong menunjukkan warna yang luar biasa. Orang lain, juga sepasang mata yang luar biasa pada Lu Ming. Ini luar biasa. Tuan Xuanzong, ini yang dikatakan Xuanzong sendiri. Lu Mingdao. Ini omong kosong, berdarah. Tuan, Lu Ming, putra Lu Ming, memicu pertikaian. Hatinya dapat dihukum. Aku menyarankan agar dia segera dibunuh. Xuanyuan meraung. Xuanyuan, sampai sekarang, kamu berani berdalih. Namun, hatimu benar-benar kejam. Baru saja, untuk menghancurkan mulutku, kamu bahkan ingin membunuh Xuanzong. Dia adalah putramu sendiri. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia berkata kepada Xuanzong, Xuanzong, ayah yang tidak bermoral, apakah kamu ingin membantunya menyembunyikannya? Pada saat itu, semua orang yang kamu kenal akan mati. Apa gunanya hidup? Terlebih lagi, Xuanxiang dan aku tidak ada hubungannya. Sebaliknya, dia mengatakan kepadaku bahwa dia menyukaimu, tetapi kamu selalu salah paham dengannya. Kata-kata Lu Ming membuat tubuh Xuanzong sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xuanxiang. Xuanzong, apa yang terjadi? Katakan. Xuanxiang menangis. Mata Xuanzong berbinar, dan kemudian, dengan warna tekad tertentu, dia memandang Xuanyuan dan berkata, Ayah, mari kita berhenti. Kami telah memberikan kontribusi besar kepada Master Bengkel di dinasti masa lalu. Aku percaya bahwa Patriark dan para tetua akan maafkan kami, jadi berhentilah. Kata-kata seperti itu seperti guntur di tanah. Mata semua orang, sikat yang sama untuk melihat Xuanyuan. Xuanyuan, beraninya kamu. Xuanlong meraung, rambut dan rambutnya terbuka semua. Binatang jahat, tidak ada gunanya. Aku terjebak oleh cinta antara anak-anakku dan aku tidak dapat mencapai apapun. Jika aku tahu itu, lebih baik aku membunuhmu dengan pisau. Yuan memandangi jalan gelap yang dingin. Kemudian dia menatap Lu Ming lagi dan berkata sambil mencibir, binatang kecil, ini buruk bagiku.
Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, tubuh Xuan Yuan mundur. Tidak, dia pergi. Lu Ming minum, tinggalkan untukku. Xuan Long meraung dan mengejar Xuan Yuan. Siang-siang, tolong maafkan aku, maafkan aku. Xuan Zong menelepon. Xuan Xiang memandang Xuan Zong dengan kekecewaan di wajahnya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh dan berkata, kali ini, jika tidak ada Tuan Luming, ayah dan anakmu juga akan berkolusi dengan sekte mayat surgawi dan menyerang keluarga penempa. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Xuan Xiang menoleh dan tidak lagi menatap Xuan Zong. Xuan Zong penuh dengan keputusasaan. Kapan? Kapan? Saat ini, Xuan Long dan Xuan Yuan telah saling menyerang, dan Xuan Yuan mundur dengan liar. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar di sekitar bengkel. Peti mati gelap muncul di sekitar bengkel. Sekte mayat surgawi akan datang. Sekte mayat surgawi akan datang. Ke segala arah, ada semburan teriakan. Hahaha, sekarang, kalian semua akan mati. Xuan Yuan tertawa gila. Sial, buka arai besar, buka arai besar. Xuan Long meraung. Tetapi, pada saat berikutnya, semburan warna dan jeritan datang dari seluruh bengkel. Di tempat kejadian, beberapa tetua tiba-tiba mulai membunuh tetua lain dari sekte tempa. Tiba-tiba, para tetua itu dibunuh dan dibunuh di tempat. Kamu. Xuan Long meraung, dan api keluar dari matanya. Semuanya, jelas. Haha, Xuan Long, aku sudah berada di bengkel selama bertahun-tahun, tapi apakah tidak akan ada orang? Xuan Yuan mencibir. Pengkhianat, pengkhianat, bunuh. Di rumah bengkel, terjadi kekacauan, dan teriakan pembunuhan terdengar. Pada saat ini, peti mati Tian Xizong dibuka, dan seorang penjaga mayat terbang keluar untuk memperbaiki mayat tersebut, dan bergegas ke sekte tempa untuk memulai perang. Dalam sekejap, sekolah penempaan jatuh ke dalam api perang. Xuan Yuan, kamu harus mati. Xuan Long mengaum dan membunuh Xuan Yuan. Jangan kira aku takut padamu. Xuan Yuan meraung dan bertarung melawan Xuan Long. Keduanya adalah pencapai agung Raja Wu, dan perang sangat sengit. Xuan Long, serahkan epi besi hitam dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Seorang penjaga mayat tua berjubah hitam muncul tidak jauh dari sana, dengan suara dingin. Jadi yang kamu inginkan adalah epi besi gelap. Apakah kamu akan pergi ke kota kuno? Xuan Long sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya sangat berubah. Hei, serahkan epi besi gelap itu secepat mungkin. Aku tahu itu ada di cincin penyimpananmu. Penjaga mayat tua itu meraung. Kakak Lu, cepat ambil wewangiannya. Tiba-tiba, Xuan Long memanggil Lu Ming. Bab 557. Pergi, aku masih menginginkan darahnya sebagai penuntun. Bagaimana kamu bisa melepaskannya? Ambil gadis itu untukku. Jangan bunuh dia. Saat jenazah sudah mati, beberapa penjaga jenazah melambaikan tangan ke yang lama. Membunuh. Xuan Xiang dengan marah minum, mengendalikan beberapa tentara roh dan bergegas menuju penjaga mayat. Pada saat ini, Lu Ming melempar Xuan Zong ke alun-alun bengkel. Dia bergerak dan bergegas ke beberapa penjaga mayat dan memurnikan mayat. Tombak menyapu, dan beberapa penjaga mayat meledak satu demi satu. Bunuh anak itu. Penjaga mayat tua minum dengan dingin, dan lebih banyak penjaga mayat bergegas ke Lu Ming. Setidaknya ada 10 penjaga mayat dengan lebih dari 20 mayat. Rantai besi melintasi langit, langit pekat, menuju Lu Ming dan Xuan Xiang berkelok-kelok. Pergi. Lu Ming menarik Xuan Xiang dan mundur dengan liar untuk menghindari keterikatan rantai besi. Saat ini, ada perang di mana-mana. Ada pertempuran antara murid sekte tempa dan penjaga mayat dari sekte Tianxi, dan ada juga perang saudara dari sekte tempa itu sendiri. Pengkhianat sialan. Lu Ming melihat bahwa di alun-alun di bawah, seorang murid yang marah dari sekolah menempa memenggal kepala Xuan Zong dengan pisau. Pada akhirnya, Xuan Zong masih mati di tangan para murid sekolah tempa. Xuan Xiang juga melihat semua ini. Dia mengatupkan bibirnya dan matanya berubah merah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tangkap cewek itu. Di sekitar, sekelompok penjaga mayat mengontrol pemurnian mayat dan bergegas menuju Lu Ming dan Xuan Xiang. Mengapa mereka ingin menangkap Xuan Xiang? Baru saja, Kaisar Xuan Zong berteriak pada kota kuno yang sunyi. Apakah itu kota kuno di timur Tianxuan? Hati Lu Ming berubah. Wah! Pedang menembus kehampaan dan memotong kepala 5 atau 6 penjaga mayat. Itu Xuan Long. Dia mengendalikan pedang dan membantu Lu Ming dan mereka. Lu Ming, kamu ambil wewangiannya, tolong pergi ke kota Tianxuan. Xuan Long minum. Hanya ada Xuan Long dan Xuan Yuan di sekte tempa, yang merupakan Raja Dacheng. Tetua lainnya, semuanya adalah raja kecil, dan tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan tempur Lu Ming. Saat ini, Xuan Long harus meminta bantuan Lu Ming. Bagus. Lu Ming setuju dan menarik kembali Xuan Xiang. Tidak ada yang mau pergi. Di belakang, ada suara dingin. Wah,
Wah! Suara rantai besi menembus langit, menuju Luming dan Xuanxiang berkelok-kelok. Keluar dari sini. Luming sedang minum, dan tombaknya panjangnya ribuan meter. Tapi saat berikutnya, wajah Luming berubah drastis. Tombak itu ditusuk oleh rantai besi, dan rantai besi itu terus berputar ke arah mereka. Raja yang hebat. Luming terkejut. Itu pasti raja dari tingkat bendahara. Aku di sini dan aku ingin pergi. Bagaimana bisa? Hei, hei. Di belakang, seorang penjaga mayat parubaya mengontrol dua mayat penyulingan, mengeluarkan nafas yang mengerikan dan memaksa Luming. Tuan Luming, pergi dan tinggalkan aku sendiri. Xuanxiang menangis. Ayo pergi bersama. Luming menarik Xuanxiang dan bergegas ke arah lain. Namun, rantai besi di udara, memblokir semua jalan kembali. Ledakan, ledakan. Luming membuat beberapa gerakan melawannya. Seluruh tubuhnya terkejut dan mulutnya dipenuhi darah. Masih ada celah antara kekuatan tempurnya saat ini dan Raja Agung. Seperti tripletu kuadruple Raja Wu, ada das, dan ada juga das antara ke-6 dan ke-7. Raja Wu berbobot 7, milik Raja Dacheng, dan kekuatan tempurnya 2 tingkat lebih kuat dari Raja Wu. Wah, wah. Rantai besi terbang melintasi langit, dan terus-menerus mengenai Luming. Kapan, kapan? Pada saat ini, dua pedang perang datang dan mengenai rantai besi. Xuanlong mengendalikan pedang untuk membantu. Xuanlong, bertarunglah denganku, dan berani terganggu dan mati. Xuanyuan minum dengan dingin, dan para prajurit terbang dan membombardir. Xuanlong terkena tombak Xuanyuan karena gangguannya. Dia menusuk lubang darah di bahunya. Jika Xuanlong tidak menghindar tepat waktu, itu adalah hatinya. Ayah! Xuanxiang terkejut dan khawatir. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan penjaga mayat parubaya muncul di belakang Luming, meraih Luming. Luming dengan cepat berbalik dan menembak. Penjaga mayat parubaya ini juga merupakan Raja Agung dari 7 Raja Berat Raja Wu. Meski penjaga mayat itu sendiri tidak kuat, masih di atas Luming. Menyentuh. Di bawah satu gerakan, tubuh Luming terkejut dan terbang kembali dengan liar. Tidak baik. Gempa ini, Luming mau tidak mau melepaskan tangan Xuanxiang. Wah, wah. Sekaligus, beberapa rantai besi menggulung Xuanxiang dan menariknya jauh. Hei, 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 gadis itu sudah mendapatkannya, dan dia masih membutuhkan epi besi gelap. Penjaga mayat tua itu mencibir. Dia juga raja yang hebat. Dia mengendalikan pemurnian tubuh dan membunuh para tetua dari sekte tempa. Satu persatu, mereka mati di bawah pemurnian tubuhnya. Harum. Xuanlong meraung, memanipulasi 3 pedang, dan memotong rantai besi yang membungkus Xuanxiang. Namun, mayat pemurnian yang dibungkus dengan Xuanxiang adalah tingkat Raja Dacheng. Di mana Xuanlong bisa diselamatkan. Rantai terbang keluar dan 3 pedang terbang. Aku berani terganggu dan mati. Xuanyuan menunjukkan senyum dingin. Xuanlong terganggu, dan Xuanyuan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tinja. Kali ini, lengan Xuanlong dipotong oleh Xuanyuan. Xuanlong meraung seperti singa liar. Ini dia, cincin. Xuanyuan sangat gembira, dan lengan Xuanlong terlempar ke penjaga mayat tua. Ayah-ayah. Di kejauhan, Xuanxiang cemas. Menyentuh. Luming mengguncang mayat beberapa raja muda dengan satu tembakan, dan membunuh mereka ke arah Xuanlong. Nak, jika kamu ingin menyelamatkan orang, mati. Penjaga mayat parubaya mengontrol mayat penyulingan dan menghalangi jalan Luming. Kamu sangat mati rasa, Dandan, hancurkan. Lumingi mengalahkan Dandan. Sua. Dandan terbang keluar, dengan cepat menjadi lebih besar dan menabrak wajah penjaga mayat parubaya itu. Menyentuh. Penjaga mayat parubaya tidak bisa menghindarinya dan langsung dipukul di wajahnya. Ah! Dia berteriak, wajahnya hampir hancur, dia mundur dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama mengendalikan mayat untuk menghalangi di depannya. Pikiran sangat berhati-hati. Sayang sekali Luming. Awalnya, dia ingin menggunakan serangan mendadak Dandan untuk membunuh seorang penjaga mayat dari raja yang hebat, tetapi penjaga mayat itu mengendalikan mayat pemurnian di depannya untuk pertama kalinya, jadi dia tidak punya kesempatan. Luming bergegas melewati dan bergegas menuju Xuanlong. Pada saat ini, Xuanxiang dikelilingi oleh sekelompok mayat pemurnian, mencoba menyelamatkan, tidak memiliki kesempatan. Saat ini, Xuanlong sedang dalam krisis. Lengannya dipotong. Dia sama sekali bukan lawan Xuanyuan. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan. Luming sekuat pelangi. Dia tak terkalahkan di bawah Raja Dacheng. Tidak ada pengawal atau pemurnian mayat untuk menghentikannya. Bocah ini, aku ingin mati. Mata penjaga mayat tua itu dingin. Dia memanipulasi tubuh seorang raja besar dan bergegas ke Luming. Pada saat yang sama, dia sendiri bergegas ke Xuanlong. Tidak, serangan pamungkas. Pistol Luming Ren diintegrasikan ke dalam tombak.
Semua pemurnian mayat dan penjaga mayat di depannya diserang dan terbang menjauh. Sosok Luming melintas dan muncul tidak jauh dari Xuanlong. Tapi saat ini, penjaga mayat tua dan Xuan Yuan telah mengepung Xuanlong. Xuanlong telah dikalahkan. Saat ini, dia dikepung dan terkena serangan lain. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dan, hancurkan. Luming minum. Mati. Penjaga mayat tua mencakar jantung Xuanlong. Bab 558. Menyentuh. Apa pukulan pertama Dan adalah Xuan Yuan. Xuan Yuan berteriak, bahkan jika dia adalah Raja Dacheng, dia dipukuli oleh Dan dan wajahnya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin Xuanlong melewatkan kesempatan ini? Pengkhianat, mati. Xuanlong mengendalikan 3 pedang pertempuran dan memotong ke arah Xuan Yuan. Kapan? Xuan Yuan bingung dan hanya memblokir 2. Pedang ketiga tidak diblokir. Uff. Pedang ketiga memotong kepala Xuan Yuan. Seorang raja besar terbunuh. Tetapi pada saat yang sama, penjaga mayat tua itu menusuk dada Xuanlong dengan satu cakar dan meraih jantung Xuanlong. Sialan, Dan, hancurkan. Di wajah mayat Dan, raung lalu dan tua. Penjaga mayat tua itu berteriak dan dengan cepat mundur, tetapi dia masih dipukul oleh Dan yang tidak bisa dikenali. Sua. Luming bergegas melewati, meraih Xuanlong dan menerobos dengan cepat. Pada saat yang sama, Zhen Yuan membulung tubuh Xuan Yuan ke kuil tertinggi. Menyentuh. Tombak Luming menyapu, dan satu demi satu mayat pemurnian tersapu. Luming bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Sialan, hentikan dia, aku ingin dia mati. Penjaga mayat tua itu berteriak berulang kali, dan memanipulasi penyulingan mayat Dacheng King untuk menyerbu. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi bergerak lebih dulu, hanya 2 raja besar yang datang. Sekarang arah terobosan Luming tidak terhalang oleh Raja Dacheng. Tanpa Raja Agung, mereka yang berada di bawah Raja Agung tidak dapat menahan pengaruh Luming. Satu persatu, mayat-mayat itu dipukuli seperti karung pasir. Jidao menyerang. Pada akhirnya, Luming melakukan serangan hebat dan keluar dari 5 li. Lalu tarik napas dalam-dalam, lari Zhen Yuan, melangkah keluar, muncul 10 mil jauhnya. Kejar. Penjaga mayat tua itu mengaum dan mengendalikan Raja Dacheng untuk memperbaiki mayat itu dan mengejarnya dengan cepat. Tapi Luming dan Jiulong menginjakkan kaki di langit dan menginjaknya lagi dan lagi. Beberapa menit kemudian, Luming sudah bergegas keluar dari jarak hampir 10.000 mil. Uff. Mulut Xuanlong batuk darah, dan wajahnya seputih kertas. Luming memilih tempat tersembunyi, mendarat dan menempatkan Xuanlong di tanah. Kakak Lu, aku mohon selamatkan siang-siang. Xuanlong perubahan batuk darah, kata Sisi. Hatinya tertangkap dan meledak. Mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kultivasi yang dalam, dia tidak jatuh. Jika dia adalah orang biasa, dia akan mati. Puan Xuanzong, aku akan membantu kamu menyembuhkan. Luming menempelkan telapak tangannya di belakang Xuanlong, dan Zhen Yuan yang agung terus-menerus menyerbu ke dalam tubuh Xuanlong. Zhen Yuan Luming adalah Zhen Yuan dari naga pertempuran. Setelah beberapa saat, wajah Xuanlong memiliki bekas darah. Adik laki-laki, jangan sia-siakan Yuan asli. Hatiku hancur dan aku tidak bisa kembali ke surga. Aku akan memberitahumu beberapa hal, adik laki-laki. Xuanlong tersentak. Puan Xuanzong, tolong katakan begitu. Lu Mingdao. Jika aku tidak salah, Sekte Tianxi menyita epi besi gelap keluarga Xuan, dan kemudian merebut siang-siang. Itu harus pergi ke kota kuno yang sepi di timur, membuka kuburan gurun di kota kuno gurun, mengeluarkan mayatnya di kuburan, dan memurnikannya menjadi mayat yang tiada taraf. Mereka pasti pergi ke timur, adik kecil. Aku mohon bantu aku mendapatkan siang-siang kembali. Dengan itu, Xuanlong berjuang untuk berlutut di hadapan Luming. Puan Xuanzong, apa yang kamu lakukan? Aku berjanji, aku akan menyelamatkan siang-siang. Cara tegas Luming. Ya, bagus, adik. Cincin penyimpanan ini ditinggalkan oleh ibu siang-siang. Bisakah kamu memberikannya untukku? Xuanlong melepas cincinnya dan menyerahkannya kepada Luming. Puan Xuanzong, jangan khawatir. Luming melakukan apa yang dia katakan. Luming mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Puan Xuanzong, apa hubungan antara kamu dan kota kuno? Luming sedikit penasaran. Luming ingat bahwa Xuan Feng, jenius unik kota kuno, juga merupakan nama keluarga Xuan dan Xuanlong. Pada awalnya, bengkel itu adalah salah satu milik Xuan Jia di kota kuno yang sepi. Ada juga 2 pedang epi besi gelap. Dikatakan bahwa begitu 2 epi besi gelap dikumpulkan bersama dan membuka makam kuno, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Xuan Jia. Jadi, 10.000 tahun yang lalu, kami meninggalkan kota kuno dengan epi besi gelap, dan datang ke sini untuk membuat 2 epi besi gelap tidak dapat bertemu. Sayangnya, masih diketahui oleh orang-orang dari Sekte Tiansui. Mereka pasti akan pergi ke kota kuno dengan wewangian dan merebut epi besi gelap lainnya. Begitu kita membuka makam gurun, keluarga Xuan kita akan berakhir.
Xuanlong menjelaskan. Di sini, nafas hidup Xuanlong semakin lemah dan semakin lemah. Aku lelah. Adik laki-laki, siang-siang, tolong. Akhirnya, Xuanlong mengucapkan kata terakhir, vitalitas menghilang, jatuh. Ah. Lu Ming menghela nafas, menggali lubang di tepinya dan mengubur Xuanlong. Namun, tidak ada nisan yang tersisa. Meninggalkan batu nisan. Jika ditemukan oleh Sekte Tianshui, aku khawatir mayat itu akan dimurnikan menjadi mayat pemurnian. Puan Xuanzong, jangan khawatir. Karena aku telah berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu bangkit di udara, menahan napas, dan kembali ke bengkel. Ayo, ambil semua yang bisa kamu ambil. Ayo. Saat Lu Ming mendekati sekolah penempaan, dia mendengar teriakan. Lu Mingfei naik ke langit dan melihat ke bawah dari tanah, tetapi dia tidak melihat jejak Xuanxiang. Tidak hanya itu, penjaga mayat dari dua raja besar juga tidak melihatnya. Di mana mereka membawa Xuanxiang? Lu Ming merenung. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga mayat terbang ke utara. Lu Ming jauh di belakang. Sepanjang jalan ke utara, setidaknya ratusan ribu mil, di depan kami, ada gunung besar yang dipenuhi asap. Semua penjaga mayat terbang ke gunung besar. Lu Ming Yuan berhenti beberapa ratus mil jauhnya. Begitu mayat itu ditemukan di langit, dia akan menjadi terlalu berbahaya. Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikan dirinya. Apakah Xuanxiang akan dibawa ke sini? Atau apakah kamu sudah berangkat ke timur? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini selama 2 hari. Jika aku belum melihat Xuanxiang muncul, aku akan pergi ke timur. Dan, kamu tetap di sini. Beritahu aku jika ada situasi. Aku akan berlatih dulu. Lu Ming menempatkan Dan di tanah dan memasuki kuil tertinggi. Tubuh Xuan Yuan berada di platform kuil tertinggi. Lu Ming tidak ingin menyia-nyiakan esensi Raja Agung. Setelah munculnya pembuluh darah Jiulong, esensi darah Xuan Yuan ditelan dan cincin penyimpanan Xuan Yuan dilepas. Kemudian Lu Ming melambaikan tangannya dan nyala api muncul, membakar tubuh Xuan Yuan menjadi abu. Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah Xuan Yuan. Esensi darah Raja Agung terlalu kaya. Lu Ming semuanya digunakan untuk meningkatkan darah Jiulong. 2 jam kemudian, 6 cakra perak di pembuluh darah Jiulong menjadi sangat terang sehingga muncul cakra baru. Bab 559. Cakra perak baru muncul. Cakra ke-7, pembuluh darah raja tingkat 7. Untuk waktu yang lama, aku tidak tahu berapa banyak darah halus yang telah dimurnikan, dan darah Jiulong akhirnya dipromosikan ke tingkat 7 raja. Raja tingkat 7, tingkat yang sama dengan darah Xian Yanxing, telah melampaui sebagian besar talenta di wilayah Tianshuan. Dikatakan bahwa darah bintang suci adalah raja tingkat 7 atau lebih. Selain dia, tidak ada seorang pun yang mencapai raja tingkat 7 di wilayah Tianshuan. Pembuluh darah Jiulong terbuka dan tersedot, dan kekuatan menelan pecah, yang sangat mengerikan. Sekarang, bahkan jika itu 2 kali lebih kuat dari yang menggunakannya. Mata Lu Ming cerah. Benar saja, darah Jiulong ditingkatkan ke King level 7, dan kekuatan menelan sangat ditingkatkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana itu akan berubah ketika kamu dipromosikan menjadi darah setingkat dewa. Lu Ming berpikir. Dikatakan di dunia bahwa pembuluh darah tingkat dewa memiliki banyak kekuatan luar biasa, yang sangat misterius dan menakutkan. Prajurit, setelah memasuki alam laut spiritual, akan memiliki kesempatan ketiga untuk membangkitkan darah. Dalam hidupnya, seorang prajurit memiliki 3 kesempatan untuk membangkitkan darahnya. Tapi tidak setiap prajurit bisa bangun 3 kali. Kebangkitan ketiga sama sekali berbeda dari 2 yang pertama. Itu tidak tetap, itu acak. Ini tentang kecerdasan, ini tentang kesempatan, ini tentang bakat. Beberapa prajurit terbangun di tingkat pertama di Laut Roh, beberapa di tingkat kedua di Laut Roh, beberapa di tingkat ketiga di Laut Roh. Dan bahkan beberapa dalam keadaan kelahiran roh. Namun, kebanyakan orang tidak akan pernah bisa membangkitkan darah ketiga. Probabilitas rendah itu mengerikan. Aku khawatir hanya 1 dari 10.000 prajurit yang telah menembus lautan spiritual yang dapat membangkitkan darah ketiga. Tapi begitu kamu bangun dengan darah ketiga, itu akan menjadi mengerikan. Bagi yang bisa menembus ranah lautan roh, darah kedua umumnya di atas raja level 3, atau bahkan lebih tinggi. Dan level darah ketiga pasti lebih tinggi dari yang kedua. Beberapa orang bahkan dapat membangkitkan darah level roh dan terbang ke langit. Tapi Lu Ming memiliki darah Jiulong. Bahkan jika dia tidak bisa bangun dengan darah ketiga, kedua jenis darahnya dapat dipromosikan menjadi darah tingkat dewa di masa depan. Dia menantikannya. Apa yang terjadi di luar sana? Lu Ming keluar dari kuil tertinggi. Tubuh Dan bersinar, sepertinya tidak ada gerakan. Tetap tunggu, ya, begitu kan? Pada saat ini, Lu Ming melihat ada beberapa titik cahaya yang terbang ke arah timur gunung jauh, tetapi terlalu jauh untuk melihat dengan jelas dengan penglihatan Lu Ming.
Ke timur, kejar dan lihat. Luming meraih dan menuju ke timur. Sekitar 10.000 mil kemudian, Luming perlahan mendekat. Benar saja, itu Xuanxiang. Di kejauhan, Luming melihat selusin penjaga mayat dengan puluhan mayat pemurnian, dan seorang wanita di tengah adalah Xuanxiang. Para penjaga mayat ini, yang tidak bersembunyi di peti mati, sepertinya takut menimbulkan masalah yang tidak perlu di jalan. Lagi pula, menerbangkan sekumpulan peti mati pasti akan mengganggu orang lain. Begitu banyak tuan. Di antara selusin penjaga mayat, setidaknya 3 dari mereka, yang tidak bisa dilihat oleh Luming, benar-benar adalah Raja Dacheng. Pengawal 3 raja besar memiliki setidaknya 6 mayat raja besar. Ini bukan yang bisa dilawan Luming. Luming hanya bisa mengikuti dari jauh, mencari peluang untuk memulai. Namun di sepanjang jalan, orang-orang dari Sekte Tianshui sangat berhati-hati. Bahkan ketika mereka sedang beristirahat, akan ada penjaga mayat dari raja besar yang menjaga Xuanxiang. Luming tidak bisa melakukannya sama sekali. Dengan cara ini, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan mereka semakin dekat ke timur. Di timur wilayah Tianshuan, kota kuno yang sunyi sepi selalu sangat misterius. Karena ada legenda bahwa kota kuno itu bukan milik dunia ini, dan tidak dibangun oleh orang-orang di dunia ini. Namun di zaman kuno, kota kuno jatuh dari langit. Ada nafas yang indah di kota kuno. Prajurit lain tidak dapat mengolah dan meningkatkan prestasi mereka. Hanya keluarga Xuan yang bisa berlatih di kota kuno, jadi tidak ada orang luar yang tinggal di kota kuno kecuali keluarga Xuan. Jumlah Xuanjia di kota kuno itu kecil, tetapi begitu seseorang lahir, mereka semua adalah talenta yang tiada taraf. Hari ini, di aula pertemuan Xuanjia, tidak hanya orang-orang dari Xuanjia, tetapi juga orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan. Aula api, rumah bumi, dan aula guntur semuanya ada di aula konferensi kota kuno. Selain itu, ada juga beberapa pelindung Dharma di Istana para Dewa Surgawi. Semuanya kuat. Baru-baru ini, di bagian timur wilayah Tianshuan, aku tidak tahu mengapa, semakin banyak orang dari Sekte Tianshui datang dan pergi. Apakah Istana Tianshuan tengah tertinggal? Pintu masuk utama aula bumi. Terutama di kota kuno yang sepi, penjaga mayat Sekte Tianshui terus-menerus datang untuk mengganggu mereka. Jadi kepala istana mengirim kami untuk membantu. Aku tidak tahu apa tujuan dari Sekte Mayat Surgawi. Penguasa aula guntur mengerutkan kening. Benarkah tujuan Sekte Mayat Surgawi adalah makam kuno? Duduk di kepala meja adalah seorang pria parubaya dengan mata elektrik. Saat ini, dia membuka mulutnya dan mengunci alisnya. Pria ini adalah penguasa kota kuno dan penguasa keluarga Xuan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda, Xuan Feng. Kuburan orang sunyi. Tuan aula guntur dan yang lainnya menunjukkan keraguan. Menurut buku-buku kuno Xuanjia, kota kuno jatuh dari dunia lain, diikuti oleh kuburan kuno, di mana jenazah orang-orang kuat dari periode Gaidai dimakamkan. Secara kebetulan, nenek moyang kita dari keluarga Xuanjia memasuki kuburan gurun secara kebetulan dan menyatukan setetes darah dari salah satu mayat, sehingga mereka bisa berlatih di kota kuno. Aku curiga orang-orang dari Sekte Tianshui hanya ingin membuka makam kuno dan menyita mayat-mayat itu. Jalan utama keluarga Xuanjia. Apakah itu benar? Tuan Balai Bumi, Tuan Balai Guntur dan sebagainya tertegun. Sebelumnya, aku pikir itu hanya rumor. Maka kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Sekte Tianshui berhasil. Jika orang-orang dari Sekte Tianshui mendapatkan tubuh orang kuat Gaidai dan memurnikannya menjadi mayat, itu akan menjadi bencana besar. Jalan utama aula bumi. Jangan takut, jika mereka ingin membuka makam kuno, itu tidak mudah. Mereka harus membutuhkan 2 kunci. Kami hanya memiliki 1 kunci dan yang lainnya. Sejak 10.000 tahun yang lalu, cabang lain dari Xuan kami keluarga mengambilnya dan pergi jauh. Jalan utama kota kuno. Itu bagus. Beberapa orang menarik napas panjang. Beberapa hari yang lalu, Sekte Mayat Surgawi kadang-kadang masih datang untuk menyerang. Hari-hari ini, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tidak aktif. Aku tidak tahu apa tujuannya. Jalan utama aula api. Apapun tujuan mereka, kita hanya perlu membela diri. Jalan utama aula guntur. Segera, orang-orang terus berdiskusi sebentar, lalu satu persatu bubar. Hanya penguasa kota kuno yang masih mengerutkan kening. Fenger, begitu terjadi kesalahan, kamu harus melarikan diri. Sangat penting untuk melindungi hidupmu, tahukah kamu? Kata penguasa kota kuno. Ayah, aku. Xuan Feng berhenti. Ingat, keluarga Xuan aku tidak dapat dihancurkan karena ini. Kali ini, ayah aku memiliki firasat buruk di hatinya. Jalan utama kota kuno. Untuk sesaat, ada keheningan di aula. Bab 560. Dalam sekejap waktu, 5 hari berlalu. Sua. Di pagi hari ini, terdengar semburan suara yang memecah langit. Setidaknya ribuan peti mati terbang ke kota kuno dari segala arah. Tidak, Sekte Mayat Surgawi telah melancarkan serangan. Ada banyak peti mati. Di kota kuno, ada teriakan yang menyebar ke seluruh kota. Siap menghadapi musuh.
Penguasa kota gurun muncul di udara dan memberikan perintah keras. Di kota kuno, setidaknya ada ribuan orang yang berlarian. Sua, sua. Lebih dari selusin sosok muncul di samping penguasa kota kuno, seperti penguasa Aula Guntur, penguasa Aula Api, dan beberapa pakar kota kuno itu sendiri. Ada apa? Mengapa Sekte Mayat Surgawi melancarkan serangan hari ini dan mengirim begitu banyak orang? Penguasa Aula Bumi meraung, penuh keraguan. Mungkin, pria yang mereka tunggu ada di sini. Tuan kota kuno menghela nafas. Apa yang kamu tunggu? Siapa yang mereka tunggu? Orang-orang bingung. Kak. Ribuan peti mati dibuka, dan satu penjaga mayat, dengan tubuh pemurnian tubuh, muncul di udara. Haha, penguasa kota gurun, serahkan epi besi gelap dan biarkan kami membuka makam kuno. Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Seorang penjaga mayat tua mencibir. Mimpi, dan bahkan jika kamu mendapatkan epi besi hitamku, kamu tidak dapat membuka makam kuno itu. Jalan utama kota kuno. Apakah itu? Kamu pikir kami tidak tahu? Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa ada 2 kunci makam kuno. Jika kami tidak mendapatkannya, apakah kami akan menyerang dengan gegabah? Bawa itu. Dengan lambaian tangan penjaga mayat tua itu, seorang penjaga mayat muncul dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita ini adalah Suan Xiang. Ini adalah keturunan dari cabang yang ditinggalkan keluarga Suan kamu 10.000 tahun yang lalu. Kami telah mendapatkan kuncinya. Selama kedua kunci digabungkan, kami dapat membuka makam kuno. Serahkan epi besi gelap kamu. Penjaga mayat tua itu mencibir. Tuan kota gurun kuno terlihat sangat jelek. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya, kecuali aku mati. Tuan kota kuno meraung. Keras kepala, kalau begitu, bunuh. Begitu penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, penjaga mayat yang luar biasa itu memanipulasi pemurnian mayat dan bergegas ke kota kuno yang sepi. Perang sengit pecah dalam sekejap. Ribuan pengawal, mengendalikan lebih dari 2.000 mayat, melancarkan serangan gila-gilaan ke kota kuno itu. Meski jumlah Suanjia di kota kuno itu kecil, masih ada ribuan orang. Dengan bantuan Istana Dewa, mereka bertarung sengit dengan Sekte Mayat Surgawi. Ledakan, ledakan. 4 penguasa Aula Guntur, Aula Api, Aula Bumi, dan penguasa kota kuno menghembuskan nafas yang kuat, yang menyilaukan seperti matahari kecil 4 bulat. Selama gelombang, guntur yang menyala-nyala, nyala api yang menyala-nyala, dan seterusnya, menyebar kemana-mana, puluhan mayat terbelah menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Hehe, 4 Raja Wu, Jiu Chong, oke. Setelah dibunuh, mereka bisa dijadikan 4 mayat penyulingan yang kuat. Seringai keluar. Kemudian, 4 sosok, bergegas ke Aula Guntur dan lainnya. Keempat sosok ini, ada 2 monster besar, ini adalah mayat iblis, dipenuhi dengan nafas kuat yang tiada taraf. 2 di antaranya adalah mayat manusia, tetapi mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak. Mereka membunuh penguasa Aula Guntur dan lainnya. Kedua mayat pemurnian ini sama sekali berbeda dari yang lain. Penguasa Aula Guntur dan yang lainnya tidak berani gegabah. Mereka memulai perang dengan mayat-mayat ini. Untuk sementara, mereka hanya diikat. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar di mana-mana di kota kuno itu, dan beberapa orang terbunuh. Di gunung di luar kota kuno, Luming bersembunyi di sana. Banyak orang kuat tidak menyangka bahwa beberapa Tuan Aula datang ke Istana Dewa Surgawi Kaisar. Dengan kekuatan asli kota kuno, hanya ada 8 Raja Agung. Luming merasakan nafas di kejauhan dan berpikir di dalam hatinya. Selain 3 pemilik aula utama, ada juga 2 orang kuat berpangkat raja. Kota kuno itu sendiri memiliki 3 raja besar. Namun, Sekte Tianxi jelas sudah siap. Ada lebih dari 8 penjaga mayat raja yang sukses besar. Dengan kontrol pemurnian mayat, kekuatan mereka jelas lebih tinggi dari kota kuno. Mengambil kultivasi Luming sebagai contoh, berpartisipasi di dalamnya tidak akan memainkan peran penting sama sekali. Aku masih melihat perubahan dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Suan Xiang. Luming memutuskan untuk memperhatikannya, bersembunyi di sana, napas konvergensi, tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, perang menjadi semakin sengit. Di kota kuno yang tandus, orang-orang dibunuh terus-menerus, dan seluruh kota dipenuhi dengan darah. Dan Raja Aula Guntur, seperti raja, juga mengalami lebih banyak tekanan. Sebelum mayat, ada lebih dari 4 alat untuk mereka serang. Tiba-tiba, mereka jatuh sepenuhnya ke angin. Pergi, ayo berkumpul dan keluar. Guru Aula Guntur mengaum. Tidak, kami bergegas keluar. Semua orang akan mati, dan kuburan tidak bisa dibuka. Tuan kota kuno meraung. Saat ini, kita tidak terlalu peduli. Jika kita tidak bergegas keluar, kita akan mati. Guru Aula Guntur mengaum. Dia memiliki beberapa penyesalan tentang datang ke tugas. Tetapi mereka tidak mendengarkan dia. Brengsek. Tuan Aula Guntur meraung, melambai, dan bergemuruh, dan menebas ke depan dengan liar.
Kedua tubuh yang mengepungnya dipotong kembali. Dia bergegas maju dan ingin keluar dari pengepungan. Kamu kabur. Penguasa rumah api meraung. Sekelompok idiot, siapa yang mau tinggal di sini dan mati? Penguasa guntur mencibir dan bergegas maju. Tetapi, wah. Di udara, dua mayat pemurnian yang kuat muncul, menghalangi jalan Lord of Thunderhall. Di belakang mereka, dua mayat penyulingan bergegas lagi. Tidak ada jalan keluar. Oh, sial. Penguasa guntur meraung dan dipaksa mundur. Aku sudah mengirim pesan ke kepala istana dan meminta dukungan. Selama kita bertahan selama 1 jam, kepala istana akan bisa datang. Teriak penguasa rumah api. Ada jalan, kami mundur ke tepi makam kuno. Di sekitar makam, keluarga Swan kami telah mengukir prasasti di sana. Selama bertahun-tahun, susunan prasasti di sana cukup kuat. Kami mundur ke sana dan membuka deretan prasasti, dan kita pasti bisa bertahan selama 1 jam. Jalan utama kota kuno. Nah, itu dia. Penguasa api dan penguasa bumi setuju. Penguasa kuil buntur tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dan membunuh makam kuno itu. Pertemuan, mundur ke makam kuno bersama. Panggil kota kuno dan mundur ke gurun pada saat yang bersamaan. Namun, Sekte Mayat Surgawi mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan terjadi banyak pertempuran di mana-mana. Tidak banyak orang yang bisa menyingkirkan lawan mereka untuk bergabung. Akhirnya, hanya 100 orang yang bergegas ke tepi makam kuno itu. Buka susunannya. Puan kota kuno meraung, matanya penuh rasa sakit. Begitu mereka membuka pertempuran, sisa kota akan mati. Tapi sekarang, mereka harus melakukannya. Prasasti bersinar, cahayanya bersinar, dan tirai cahaya muncul di depan makam kuno. Bab 561. Sebuah tirai cahaya muncul di depan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat yang kuat itu terus-menerus membombardir layar cahaya, dan layar cahaya terus bergetar, tetapi tidak rusak dan diblokir secara stabil. Sialan, serang aku. Penjaga mayat tingkat raja meraung dan memerintahkan penjaga mayat lainnya untuk mengontrol pemurnian mayat dan menyerang terus-menerus. Namun, susunan prasasti sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Puan kota kuno, apakah kamu begitu kejam, bersembunyi di dalamnya dan menyaksikan orang-orangmu dibunuh? Seorang penjaga mayat tua muncul dan mencibir. BR lebih besar dari. Di sekitar, teriakan terdengar dari orang-orang dari keluarga Swan. Keok. Gigi utama kota kuno terkatup rapat, dan mata harimau berlinang air mata. Oh, sial. Orang Swanjia lain yang memasuki barisan, seperti Swan Feng, matanya merah dan menatap keluar. Jangan bunuh orang-orang Swanjia itu. Bawa mereka dan bawa mereka ke sini untuk membunuh mereka. Pengawal tua itu memberi perintah. Segera setelah itu, satu persatu orang Swanjia terluka dan dibawa ke tepi makam kuno. Puan kota, tolong. Beberapa orang yang pemalu memohon. Tetapi kota kuno itu mengepalkan tinjunya dan tidak berbicara. Konon begitu makam kuno itu dibuka, akan terjadi bencana besar. Membunuh. Selama bertahun-tahun, pengawal telah memberi perintah. Wah. Rantai besi itu seperti tombak, yang menembus, dan semua orang Swanjia terbunuh. Terkutuk. Swan Feng dan yang lainnya meraung. Namun segera, orang lain dari keluarga Swan membawanya dan dibunuh secara langsung. Tidak hanya keluarga Swan, tetapi juga penguasa aula api dan yang lainnya sangat marah. Buka susunan prasasti dan serahkan epi besi gelap untuk melewati hidup mereka. Selama bertahun-tahun, si Wei mencibir. Mustahil. Penguasa kota kuno yang sunyi meraung, matanya bersinar merah, dan dia penuh dengan kesempatan untuk membunuh. Ya, teruslah membunuh. Kemudian, beberapa orang dari keluarga Swan dibawa. Ayah, tolong aku. Tangisan datang dari seorang gadis cantik berusia 20-an. Buruh tambang. Puan kota kuno minum. Hahaha, jadi ini putrimu. Oke. Puan kota kuno, aku tidak tahu pengalaman seperti apa membiarkan kamu menonton adegan putri kamu dan Yingji di depan umum. Aku sangat menantikannya. Jika kamu pergi dan mengambil pakaiannya, aku akan menyerahkannya padamu. Penjaga mayat tua menunjuk ke penjaga mayat Parubaya yang pucat. Terima kasih banyak, tetua. Penjaga mayat Parubaya sangat gembira, dengan cahaya berkilau di matanya dan pergi ke wanita cantik itu. Tidak, jangan datang ke sini. Wanita cantik itu terlihat putus asa. Binatang terkutuk. Penguasa rumah api meraung. Miner, bunuh. Swan Feng meraung dan hendak bergegas keluar, tetapi dia ditembak balik oleh penguasa kota gurun. Ingat, mereka tidak bisa masuk ke makam kuno. Pegang mereka dalam barisan yang bagus dan tunggu penyelamatan. Penguasa kota gurun berteriak pada Swan Feng. Kemudian matanya dingin dan tubuhnya bergerak. Dia bergegas keluar dari barisan dan bergegas ke Swan Min. Ayah.
Xuan Feng meraung. Hei, apakah kamu akhirnya mau keluar? Ayo pergi, tangkap dia. Begitu penjaga mayat tua melambaikan tangannya, beberapa raja besar mengendalikan pemurnian mayat dan membunuh penguasa kota kuno. Membunuh. Penguasa kota gurun kuno bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pedang di tangannya dipotong, dan penjaga mayat parubaya itu dipotong menjadi dua. Pedang Qi dipegang, dan 7 tubuh berat Raja Wu dipotong menjadi 2 bagian. Nafas penguasa kota kuno jauh lebih kuat daripada kota barusan. Rahasia esensi dan semangat yang membara, kamu tidak ingin mati. Penjaga mayat tua itu meraung. Ini adalah keterampilan rahasia Xuanjia yang membuat penguasa kota kuno membakar esensi dan jiwanya seperti ini. Kekuatan bertarungnya melonjak, tetapi dia tidak dapat mendukungnya selama 10 menit, dan dia akan mati. Niner, ikuti ayahmu. Ayah akan membawamu keluar. Pemilik kota kuno dari gurun bergegas ke wanita cantik itu dengan memegang tangannya. Hentikan dia. Penjaga mayat tua itu meraung. Seketika, pria kuat di penjaga mayat bergerak. Ada 5, yang setara dengan mayat pemurnian Jiu Chong Raja Wu, dan mereka pergi untuk membunuh penguasa kota kuno. Keluar dari sini. Penguasa kota kuno memegang pedang di tangannya. Hembusan nafasnya luar biasa. Pedang dipotong, dan pedang yang mengejutkan melintas. Mayat iblis Raja Wu dipotong oleh pedang dan hampir terbelah dua. Menggunakan keterampilan rahasia membakar esensi dan roh, kekuatan pertempuran Tuan Kota Kuno meningkat pesat, dan dia mendekati raja tertinggi tanpa batas. Ki pedangnya menyilang dan tubuhnya dipotong. Bahkan ada 7 atau 8 penjaga mayat di tepi yang tersapu oleh pedang dan terbunuh di sini. Tuan Kota Gurun Kuno, dengan Xuan Min, bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Mundur dan bergandengan tangan untuk mengendalikan mayat naga. Penjaga mayat tua itu meraung. Ho! Di langit, peti mati besar terbang ke bawah. Peti mati, panjang ratusan meter dan lebar lebih dari 50 meter, ditekan oleh penguasa kota kuno. Pecahkan untukku. Penguasa kota kuno dari gurun memotong dengan pedang, dan peti mati itu pecah berkeping-keping, tetapi di antara peti mati itu, sebuah benda besar muncul. Tubuh berkelok-kelok, hingga 100 meter, bersisik, kepala bertanduk ganda, 4 cakar di bawah perut. Mayat Jiaolong. Ini adalah mayat naga. Sua. Setidaknya ada 10 penjaga mayat yang terbang di atas mayat Jiaolong, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan gas mayat. 10 penjaga mayat ini semuanya adalah penjaga mayat tingkat Dachengking. Saat ini, mereka bersama-sama mengendalikan mayat Jiaolong. Mengaum. Tiba-tiba, mayat Jiaolong mengeluarkan raungan besar, yang membentuk badai besar dan bergegas menuju pemilik kota kuno. Tidak baik. Wajah Tuan Kota Tua berubah dengan liar, dan dia dipotong dengan pedang. Pedang cerah Qi membelah badai, tetapi tubuhnya juga mundur. Wah! Tubuh naga bergerak, dan tubuhnya yang panjangnya 200 meter bergegas menuju penguasa kota kuno, dan mencengkeramnya dengan 1 cakar. Kecepatannya secepat batu listrik. Penguasa kota kuno meraung dan menghunus pedang yang mengagetkan langit, tapi sia-sia. Roh pedang dihamburkan oleh cakar naga, dan cakar naga menghantam tuannya dengan keras. Penguasa kota dari kota gurun itu diledakkan langsung seperti cangkang, dan menabrak tirai tipis dari susunan prasasti di depan makam kuno, dan darah menyembur dengan liar. Dan Xuan Min, tak perlu dikatakan lagi, tercabik-cabik oleh pukulan itu. Ah, bagaimana bisa begitu? Sulit untuk menahan raungan penguasa kota kuno. Ayah, penambang. Xuan Feng juga meraung. Di deretan prasasti, orang-orang juga putus asa. Tian Xizong, bahkan ada mayat Jiaolong. Menilai dari pertarungan barusan, mayat Jiaolong terlalu kuat, dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Aku khawatir itu akan sangat dekat dengan alam Linghai. Bisakah susunan prasasti yang besar ini diblokir? Begitu penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dia menyingkirkan segumpal darah dari Xuan Min, dan berkata dengan mencibir, jika darah keturunan keluarga Xuan didapat, itu hanya api besi gelap. Terus serang. Pengawal tua itu melambai. Mengaum. Mayat Jiaolong, terus serang. Penguasa kota kuno mencoba yang terbaik untuk menolak bergerak, tetapi perbedaannya terlalu jauh. Dia dipukuli dengan darah dan tulangnya dipatahkan. Dia berbaring di tanah, dan napasnya melemah dengan cepat. Pergi dari sini. Xuan Feng meraung untuk bergegas keluar dan dimarahi oleh penguasa kota kuno. Penjaga mayat tua pergi ke penguasa kota tua dan melepas cincin penyimpanannya. Saat berikutnya, api besi gelap muncul di tangan penjaga mayat tua itu. Hahaha, 2 kunci. Sekarang, tembak susunan prasasti ini. Pengawal tua itu memberi perintah. Bab 562. Mayat naga bergegas maju dan membombardir susunan prasasti. Prasasti itu bergetar hebat, bergetar seperti gelombang air. Di dalam, banyak orang menunjukkan ketakutan. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sejumlah besar prasasti meraung ketakutan, dan meledak dalam semburan. Kemudian terjadi goncangan hebat, dan susunan prasasti runtuh. Arai prasasti rusak. Yah, apakah itu tidak berguna?
Pemilik kota kuno menghela nafas, dan kemudian vitalitasnya hancur. Berkumpul dan bertahan. Olah api meraung, lebih dari 100 orang, mundur ke sudut, berkumpul bersama, dengan hati-hati menatap orang-orang dari Sekte Tianshui. Pada titik ini, kita harus berjuang sampai mati. Sial, apakah aku akan mati di sini hari ini? Penguasa Olah Guntur meraung di dalam hatinya dan sangat tidak rela. Hei. Penjaga mayat tua, dengan semua ahli dan Xuanxiang, pergi ke makam kuno. Tempat mereka berada sekarang adalah sebuah bujur sangkar di depan makam kuno yang sangat luas. Makam kuno, seperti istana megah, setinggi 100 meter. Kelilingi mereka dulu, lalu bunuh mereka setelah gerbang makam kuno dibuka. Kata penjaga mayat tua itu. Agar aman, jika semua anggota keluarga Xuan terbunuh, tidak ada yang akan bertanya apakah ada masalah saat membuka makam kuno. Dengan lambaian tangannya, semangat yang kuat muncul. Dia memotong luka di lengan Xuanxiang, dan segumpal darah ditarik ke tangan penjaga mayat tua itu. Xuanxiang menarik napas manis, keringat dingin DC. Kamu, jaga di sini, hentikan mereka, kamu, pergi bersamaku untuk membuka makam kuno. Kata penjaga mayat tua itu. Segera meninggalkan sekelompok ahli, termasuk mayat Jiaolong. Penjaga mayat tua membawa beberapa ahli dan berjalan menuju makam kuno. Pada saat ini, tidak ada yang menemukan sosok yang mengenakan jubah hitam penjaga mayat, diam-diam muncul di belakang beberapa penjaga mayat. Orang ini, tentu saja, adalah Luming. Dia membunuh seorang penjaga mayat, mengenakan jubah hitam penjaga mayat, dan masuk dari belakang tanpa ditemukan oleh penjaga mayat lainnya. Sekarang, perang di kota kuno pada dasarnya telah berakhir. Keluarga Xuanjia telah dikalahkan. Pada dasarnya, mereka semua mati. Hanya beberapa orang yang tersisa di alun-alun makam kuno itu. Hei, gadis, jujurlah. Saat makam kuno berhasil dibuka, aku akan mengirimmu ke jalan. 7 raja berat pengawal Wuang di tingkat Daceng mencengkeram lengan dan mencibir Xuanxiang. Lengan Xuanxiang, darah DC, biarkan wajahnya pucat pasi. Sekarang, mata Luming berkilat. Beberapa ahli, bersama dengan penjaga mayat tua, pergi ke makam kuno itu. Master lainnya mengendalikan mayat Jiaolong dan terus mengawasi pemimpin Olah Api dan yang lainnya. Selain Luming, tidak ada yang kuat. Raja Daceng yang menangkap Xuanxiang adalah yang terkuat. Sua. Luming melewati beberapa penjaga mayat, dan kemudian dengan berani melancarkan serangan Jidao. Tombak berubah menjadi pita, yang menembus kehampaan seperti meteor, dan mengenai kepala penjaga mayat dengan cepat. Penjaga mayat tidak pernah bermimpi bahwa ada serangan diam-diam di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Luming menusuk kepalanya dan mati di tempat. Wah! Luming muncul di samping Xuanxiang, menarik napas dalam-dalam, menarik Xuanxiang dan naik ke langit. Siapa ini? Mencari kematian. Saat ini, penjaga mayat lainnya baru saja bereaksi dan meraung. Sebuah rantai besi, menuju Luming melalui. Tinggalkan untukku. Di atas kepala mayat Jiaolong, 9 penjaga mayat berat Raja Wu meraung. Sosoknya melintas, dan kecepatannya luar biasa. Bahkan sebelum Luming mulai berjalan di langit, Luming mendekati Luming, dan gas mayat yang kuat meraung ke arah Luming. Ledakan. Luming menusukkan tombak dengan seluruh kekuatannya, dan bertabrakan dengan gas mayat. Namun, tubuhnya mundur dengan liar sejauh beberapa kilometer, dan seteguk darah menyembur keluar. Luming. Ini Luming. Pada saat ini, penguasa Olah Guntur, penguasa Olah Api, dan yang lainnya melihat penampilan Luming dan membuat tangisan yang luar biasa. Mereka tidak pernah bermimpi akan melihat Luming di sini. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Di bawah serangan diam-diam, mereka benar-benar membunuh 7 pengawal Raja Wu, dan dapat memblokir serangan 9 pengawal Raja Wu. Meskipun penjaga mayat Jiuchong Raja Wu sedang terburu-buru, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi itu juga cukup menakutkan. Ini adalah penundaan, sekitar, mayat pemurnian bergegas, mencoba mengelilingi Luming. Jidao menyerang. Luming bergegas ke arah seorang ahli kecil, dan dengan serangan Jidao, dia menerbangkan lebih dari selusin mayat penyulingan dan penjaga mayat. Ingin pergi, tinggal. Bentuk tubuh dari 9 mayat penjaga berat Raja Wu berkedip dan mengejar Luming. Lakukan, menerobos. Pada saat ini, penguasa Olah Api meraung. Mereka pecah. Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Mencari kematian. Di Jiaolong, ada penjaga mayat yang sedang minum. Mereka mengendalikan mayat naga dan membunuh mereka ke penguasa Olah Api. Namun, di belakang Jiaolong, beberapa orang pergi ke makam kuno, dan penjaga mayat Raja Wu mengejar Luming. Hanya ada 5 yang tersisa untuk mengendalikan tubuh Jiaolong, yang membuat pergerakan tubuh Jiaolong lebih lambat dari sebelumnya. Brengsek. 9 penjaga mayat Raja Wu yang berat hanya bisa terbang kembali ke mayat Jiaolong untuk membantu mengendalikan mayat itu. Tanpa pengejaran Raja Daceng, Luming tidak memiliki siapapun untuk dihentikan.
Lusinan mayat diledakkan terus-menerus. Tuan Luming, bagaimana kabar ayahku? Melihat Luming, mata Xuanxiang bersinar, dan dia bertanya dengan lemah. Aku akan membicarakannya nanti. Luming memasukkan sepotong zenyuan, membantu Xuanxiang menghentikan pendarahan, dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Luming akan keluar dari pengepungan. Ledakan. Saat ini, terdengar suara gemuruh yang kuat, dari arah makam kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, raungan dahsyat terus berdering, seluruh kota kuno, dalam getaran dahsyat. Saat berikutnya, kolom cahaya terang, dari sisi makam kuno, langsung menuju awan. Apakah itu? Pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan muncul. Saat kolom cahaya menghilang, sebuah gerbang batu besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Gerbang batu ini, berdiri tegak dan lurus ke awan, terlalu besar. Dari gerbang batu, itu memancarkan kekuatan surga yang luas dan tak berujung. Tianmen, Tianmen. Luming berseru. Simen besar ini seperti dua kacang polong di sungai Qianjiang, yang ditemui Luming saat itu, sangat mirip. Bahkan nafasnya hampir sama. Namun, gerbang batu di depan aku sangat besar sehingga berkali-kali lebih besar dari yang terlihat di perairan Qianjiang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa gerbang surgawi sebesar itu muncul di sini? Suara mendesing. Pada saat ini, daya tarik yang mengerikan terjadi di Tianmen. Tidak, itu akan tersedot. Luming terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa terburu-buru keluar. Di gerbang surga, daya tarik yang kuat menimpanya. Tidak hanya dia, tetapi juga orang lain di kota kuno, semuanya tertarik dengan atraksi ini dan perlahan terbang menuju Tianmen. Bab 563. Tidak baik. Tuan Aula Guntur, penguasa Aula Api, dan yang lainnya juga dengan panik menyerang keluar, tetapi tidak berguna. Mereka tidak bisa terburu-buru keluar sama sekali. Mereka tertarik dengan Tianmen dan terbang perlahan menuju Tianmen. Mengaum. Master Sekte Tiansui memanipulasi mayat Jiaolong. Jika dia ingin terbang keluar, itu tidak berguna. Dia juga tertarik dengan Tianmen. Kali ini, alih-alih meledakkan harta apapun, Tianmen mencoba menyedotnya. Ledakan. Pada saat ini, kota kuno yang sunyi itu mengirimkan getaran yang dahsyat. Kami semua terkejut menemukan bahwa kota kuno telah bangkit dari tanah dan terbang menuju Tianmen. Sungguh mengejutkan bahwa seluruh kota kuno harus disedot. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar gerbang makam kuno, penjaga mayat tua itu berteriak. Mereka baru saja membuka gerbang makam kuno, dan pemandangan ini muncul. Ini benar-benar berbeda dari rumor. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak berguna, selalu dekat dengan Tianmen. Wah! Tiba-tiba, daya tarik di Tianmen, sebuah ledakan dahsyat, langsung meningkat puluhan kali lipat. Luming hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya, dan terbang ke Tianmen dalam sekejap. Di tepi, Xuanxiang juga terbang menjauh. Semua orang, termasuk seluruh kota kuno, terbang ke Tianmen. Bersenandung. Ketika Luming Fei memasuki gerbang Tianmen, dia merasakan pusaran langit. Begitu gelap, dia tidak tahu apa-apa. Dia tampaknya mengambang dalam kegelapan yang tak berujung. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Luming bangun, sinar matahari menusuk matanya. Tidak baik. Luming tiba-tiba bangun dan mendapati dirinya terbaring di hutan pegunungan. Di mana ini? Luming melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Di sekitar, tidak ada seorang pun, Xuanxiang tidak ada, di sekelilingnya ada kayu kuno yang besar. Namun, pohon-pohon kuno di sekitarnya sangat besar. Dibandingkan dengan pohon-pohon besar di depannya, pohon-pohon berumur ribuan tahun yang pernah dilihatnya sebelumnya sangat berbeda. Di sini, kayu kuno apapun, dengan diameter lebih dari 10 meter, sangat besar. Itu langsung menuju ke langit dan menghalangi matahari. Tempat apa ini? Apakah ini dunia di Tianmen? Luming berpikir. Nah, aura surga dan bumi yang kaya. Luming menemukan bahwa aura langit dan bumi di sini tidak ada bandingannya, meskipun tidak sebagus di kota Tianshuan. Tahukah kamu, kota Tianshuan dibangun di atas mata yang sangat cerdas. Tidak peduli apa, pergilah ke Xuanxiang dulu. Di udara, Lu berdiri dan memperhatikan. Sepintas, ke segala arah, semua pohon purba ini memanjang hingga ke ujung langit. Luming memilih arah sesuka hati dan terbang ke depan. GAH. Luming belum terbang 100 mil, jeritan, di atas kepala, roh jahat yang sangat besar, menuju tekanan Luming, seekor burung besar, menuju Luming. Burung yang besar. Luming mendongak dan melompat. Burung raksasa, dengan lebar sayapnya terbentang setidaknya 50 meter, mencengkeram Luming dengan cakar besar dari kilau logam. Luming tidak berani ceroboh. Angin dan buntur menyambar muncul dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia menarik tombak ke cakar raksasa burung raksasa itu. Kapan? Suara hantaman logam terdengar, di mana angin dan buntur bertabrakan dengan cakar raksasa, percikan api menyembur kemana-mana.
Luming merasakan kekuatan besar seperti gunung bergegas ke arahnya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Wah! Jari kaki Luming menginjak dahan, kekuatan besar dari ujung kaki melonjak ke pohon di bawah. Menyentuh. Pohon besar itu meledak dan kayu yang patah terciprat ke segala arah. Burung besar ini, kekuatan yang sangat kuat. Luming merasa bahwa level burung besar ini hanya setara dengan 6 puncak Raja Wu, tetapi kekuatan wabahnya tidak kalah dengan Luming. Apakah ini spesies aneh dengan darah dewa kuno dan binatang buas? Luming tergerak. Banyak monster memiliki beberapa binatang supernatural kuno dan beberapa pembuluh darah binatang buas. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari monster level yang sama. Misalnya, Jiaolong adalah perwakilan yang khas. Itu memiliki darah naga sungguhan, yang sangat kuat. Naga manapun memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Raja Wu. Kuat, itu bahkan lebih menakutkan. GAH. Burung raksasa itu tidak membunuh Luming, tapi dia tampak marah. Dia berteriak, sayapnya mengipasi, dan badai menyapu dirinya, dan dia melompat ke arah Luming lagi. Cari kematian, serang dengan cara ekstrim. Wah! Tombak memotong kekosongan dan pergi ke burung raksasa itu. Ledakan. Ada raungan dan darah terciprat kemana-mana. Tembakan ini langsung menembus telapak kaki burung raksasa. Burung raksasa itu memakan rasa sakit dan berteriak dengan marah. Sayapnya mengipasi dengan cepat dan terbang ke kejauhan. Itu lari. Burung raksasa ini benar-benar alien. Ini sangat kuat. Ini hanya kelas berat ke-6 dari Raja Wu. Hanya terluka ringan di bawah serangan ekstrim aku. Luming menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah Raja Dacheng yang dapat menahan serangan Luming Jidao, dan semuanya terbunuh. Namun, burung raksasa itu hanya terluka ringan. Saat Luming merenung, adegan syok muncul. Wah! Burung raksasa di bawah hutan, tiba-tiba keluar dari 2 tentakel besar, seekor burung raksasa. Burung raksasa itu menjerit ketakutan, tapi sia-sia. Itu ditarik ke bawah. Saat berikutnya, tangisan itu berhenti. Monster macam apa ini? Luming tertegun. Mengaum. Suasana hati Luming belum tenang. Di kejauhan, ada raungan yang mengejutkan. Kemudian, Luming melihat titik hitam dan terus bergegas menuju sisi ini. Bintik hitam memperbesar. Itu adalah kera raksasa. Kera raksasa itu tingginya lebih dari 200 meter, persis seperti gunung. Ledakan. Kera raksasa menginjak bumi, bumi mengirimkan getaran yang mengerikan, gelombang udara 4 jilid, sebatang pohon-pohon purba pecah, percikan kayu pecah. Kera raksasa menangkap gurita besar dari hutan dengan kedua tangannya. Jelas, gurita inilah yang baru saja membunuh burung raksasa itu. Dia mencubit gurita sampai mati. Kemudian dia membuka mulutnya dan menggigit salah satu tentakel gurita itu. Dia mengunyah dan menelan gurita. Mengaum. Kera besar mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan bumi meraung dengan kakinya, sementara kera raksasa, seperti cangkang, melompat ke kejauhan dan menghilang menjadi titik hitam. Sarang, sarang, apa-apaan ini? Luming menahan napas dan bersembunyi di dahan pohon besar di kejauhan. Baru saja kera raksasa itu, terlalu kuat, sangat dekat dengan alam Linghai. Bahkan sudah mencapai ranah Linghai. Begitu kuat, di domain langit Xuan, telah menjadi puncak tuan. Tampaknya di tempat ini, kita harus tetap low profile, kalau tidak kita tidak tahu bagaimana cara mati. Napas berikutnya, Luming hati-hati, konvergensi. Terbang di langit, bukankah itu mencari kematian? Jika ditemukan oleh monster yang kuat, tidak cukup hanya dengan menancapkan gigi. Benar saja, tanah ini, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Luming berjalan kira-kira 1000 mil, dan bertemu selusin monster yang kuat. Tak satu pun dari mereka berada di bawah Raja Wu, dan ada 2, bahkan tidak lebih lemah dari kera raksasa di hadapannya. Apakah itu kristaloid Aoi? Tiba-tiba, Luming berhenti. Di depannya, ada suasana langit dan bumi yang kuat. Luming menemukan bahwa itu sebenarnya adalah ruang bawah tanah dengan makna yang mendalam. Bab 564. Luming sangat senang menemukan Augite di tempat ini. Dari perspektif konsepsi artistik, itu harus Augite atribut air, yang tidak dapat digunakan Luming, tetapi dapat diambil untuk ditukar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luming mengambil pedang dan mulai menggali. Menurut kultivasi Luming saat ini, kecepatan penggaliannya sangat cepat. Hanya dalam setengah jam, dia menggali lubang besar dan mendapatkan 30 keping augit atribut air. Tentu saja, mereka semua inferior, dan tidak ada kelas menengah. Namun, Luming sudah sangat puas. Hanya ada 30 kristal Aoi yang sangat bagus. Apakah ini pesawat? Pesawat yang belum pernah dikunjungi siapapun, seperti pesawat iblis skala. Luming menebak. Segera, Luming terus bergerak maju. Tentu saja, kecepatannya tidak terlalu cepat, karena takut jika kamu membobol wilayah monster yang kuat, itu akan berakhir. Tetapi beberapa ratus mil kemudian, Luming berhenti lagi karena dia menemukan lubang kristaloid lainnya.
Hanya beberapa ratus li, tapi ada lubang kristaloid lainnya. Lu Ming cukup terkejut. Terlebih lagi, lubang kristal Aoi ini juga merupakan augite atribut angin. Lu Ming pandai menggunakannya. Terlebih lagi, perlu untuk menggalinya. Kali ini, 29 buah augite atribut angin digali. Setelah selesai, Lu Ming terus bergerak maju. Selama perjalanan selanjutnya, Lu Ming terkejut. Ada begitu banyak augit di hutan gunung ini. Dia berlari ke depan sekitar 10.000 li. Dia menemukan 9 lubang kristalografi, termasuk angin, api, guntur, bumi, del. Dengan 7 atribut, dia mendapatkan lebih dari 200 buah semua jenis batu kristal Aoi. Haha, ini tanah suci. Berapa banyak augite yang bisa kamu gali setelah membalikkan tempat ini? Mata Lu Ming bersinar. Namun, Lu Ming menemukan masalah. Tidak ada ramuan ajaib di tempat ini. Dia kebetulan melihat beberapa dari mereka, semuanya kelas 1 dan kelas 2. Mereka sepertinya telah dibawa pergi. Wah, ada lubang kristaloid yang memiliki makna mendalam. Saat ini, Lu Ming menemukan kristaloid lain. Tepat ketika Lu Ming ingin menggali, dia merasakan krisis yang kuat, dan rambutnya langsung meledak. Bahaya. Lu Ming tidak mau memikirkannya. Dia terbang ke langit dan jatuh di dahan pohon besar. Menyentuh. Pedang Qi melintas. Di tempat Lu Ming baru saja berdiri, sebuah lubang yang dalam muncul. Binatang kecil, reaksinya sangat cepat. Dengan mencibir, seorang lelaki tua muncul. Orang tua, itu kamu. Mata Lu Ming dingin. Orang tua ini adalah penguasa Aula Guntur. Apa? Sungguh mengejutkan melihatku. Hari ini, lihat siapa yang bisa membantumu. Mata utama Aula Guntur melontarkan kesempatan membunuh yang dingin. Kamu pikir kamu membunuhku? Lu Ming mencibir. Haha, Lu Ming, aku tidak bisa mengakui bahwa kamu benar-benar beruntung. Kamu disergap oleh Sekte Tianxi di jalan. Yang lainnya sudah mati, tapi kamu belum mati. Kupikir kamu sudah mati. Tuan Kuil Guntur mencibir. Apakah kamu yang memberitahu Sekte Mayat Surgawi? Lu Ming bertanya. Ya, benar. Yang mengejutkan Lu Ming, penguasa Kuil Guntur mengakuinya. Ledakan, gelombang. Pada Lu Ming, serangan pembunuhan yang kuat terjadi. Suaranya sangat dingin dan berkata, orang tua, apakah kamu benar-benar mengira itu kamu? Baru saja dia mengajukan pertanyaan itu, tapi itu pertanyaan biasa, pertanyaan tentatif. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar penguasa Aula Guntur. Di dalam hatinya, dia selalu berpikir bahwa pria yang menyembunyikan keluarga mayat surga adalah rumah orang suci. Ya, ini aku. Aku membocorkan informasi kamu ke Sekte Tiansui. Kamu lihat betapa baiknya aku. Aku menemukan lusinan orang untuk mengubur kamu. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Namun, sama saja mengirim kamu ke bawah sekarang. Penguasa Guntur mencibir. Orang tua, aku akan membunuhmu. Lu Ming membunuh langit. Orang tua ini, untuk membunuhnya, tidak segan-segan mengorbankan nyawa begitu banyak kaisar dan dewa. Dia benar-benar gila. Bunuh aku, mimpi, mati. Penguasa Aula Guntur minum, dan nafas Jiucong Raja Wu meledak. Dengan lambaian tangannya, dia memedakkan pedang guntur dan kilat. Dan, hancurkan. Lu Ming mengalahkan Dan. Sua. Dan terbang keluar dan menabrak Lord of Thunder Hall. Zizi. Master Aula Guntur memelototi Dan dengan kilatan lengannya yang tebal. Namun, tidak ada efek sama sekali, Dan bergegas melewatinya dan terus menghantam wajah penguasa Aula Guntur. Wajah Master Hall of Thunder sedikit berubah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia menamparkan. Telapak tangan ini, terlalu cepat, dan juga tidak bisa menghindar, dan adalah kipas, jauh terbang keluar. Bidah, apa gunanya, mati. Tuan Kuil Guntur minum dingin. Saat ini, Lu Dan tidak ragu untuk menyerang Aula Jiulong tanpa ragu. Sekarang, itu bukan lawan dari Lord of Thunder Hall. Kita harus mundur dulu. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Tuan Aula Guntur meraung, tubuhnya bergerak, seperti kilatan petir, dan melesat ke arah Lu Ming. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Lu Ming. Zizi. Pedang guntur dan kilat menebas ke arah Lu Ming. Serangan naga sungguhan. Lu Ming menembak, naga asli 3 warna terbang keluar, ke pedang petir. Puff. Pedang guntur dan kilat menembus, dan naga pertempuran 3 warna itu langsung dikalahkan. Pedang guntur dan kilat terus menembaki Lu Ming. Lu Ming terlihat muram dan melawan dengan senjata panjang. Kapan? Dengan raungan, tubuh Lu Ming, seperti bola meriam, dipukul dengan keras ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Puff. Lu Ming batuk darah dan terluka. Jika Lu Ming memahami konsepsi artistik guntur, dan telah mengembangkan konsepsi artistik guntur ke tingkat pertama di periode selanjutnya dari Xiao Cheng, yang telah mengimbangi sebagian dari kekuatan guntur dan kilat, aku khawatir langkah ini akan membuat Lu Ming terluka parah. Raja Wu Jiucong sangat kuat. Jika aku tidak bisa mengalahkannya sekarang, ayo pergi.
Tanpa ragu, Luming bergegas keluar dari lubang dan berlari ke depan dengan langkah Jiulong. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi. Tuan Aula Guntur memiliki suara dingin dan mengejar Luming. Pemahaman Master Leizidian tentang konsep artistik Guntur terlalu cepat untuk dihindari Luming. Ledakan. Luming dan penguasa Aula Guntur bergerak. Kali ini, bahkan lebih buruk. Seluruh tubuhnya berasap dan hampir berubah menjadi kok. Seluruh tubuhnya tampak retak. Luming bergegas keluar dari lubang, batuk darah, dan melihat ke aula penguasa Lei yang penuh dengan peluang pembunuhan. Lari, kenapa kamu tidak lari? Kemana aku melihatmu berlari? Hari ini, kamu harus mati. Penguasa kuil Guntur melangkah maju selangkah demi selangkah, dan dia sangat acuh tak acuh. Tidak pasti siapa yang akan mati hari ini. Mata Luming menunjukkan jejak warna yang kejam, hati alis memancarkan kekuatan Guntur maut. Dia siap untuk mengendalikan Lei Ding dan memberikan pukulan fatal kepada Lord of Thunderhold. Setelah menggunakan Lei Ding, dia pasti akan jatuh ke dalam kelemahan. Di tempat ini, dapat dikatakan sangat berbahaya, tetapi pada tahap ini tidak mungkin. Sua. Dan terbang kembali, bersinar di samping Luming. Penguasa kuil Guntur mengerutkan kening. Dia merasakan nafas berbahaya pada Luming. Bab 565. Ada apa? Binatang kecil ini hanyalah kultivasi 4 kali lipat dari Raja Wu. Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagiku. Bagaimana aku bisa merasa berbahaya? Apakah ada harta karun dalam dirinya? Tuan Aula Guntur mengubah pikirannya dan tampak waspada. Binatang kecil ini harus dibunuh hari ini. Bakatnya sangat luar biasa. Jika terus seperti ini, aku khawatir akulah yang akan mati saat kita bertemu lagi. Tuan Aula Guntur itu dingin di matanya dan siap untuk memulai. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, dua raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan bumi bergetar hebat. Lautan tekanan umum, tiba-tiba turun. Apa yang sedang terjadi? Tuan Aula Guntur tiba-tiba mengubah wajahnya. Tidak baik, hati Luming bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, asap dan debu, angin bertiup kencang, dua raksasa muncul tidak jauh, pertempuran gila. Itu adalah harimau hitam besar. Tingginya lebih dari 100 meter dan panjang 300 meter, seperti bukit. Dan dengan itu bertarung bersama, adalah kera raksasa, dan Luming melihat sebelumnya sangat mirip, sangat tinggi. Kedua monster itu bertarung dengan liar, berguling ke arah Luming dan sisi mereka. Tuan Aula Guntur menjadi liar dan melarikan diri. Begitu juga Luming. Begitu mereka berlari 1 kilometer ke depan, tempat mereka baru saja bertarung dihancurkan oleh dua monster raksasa, dan kayu kuno itu retak dan berantakan. Angin kencang hampir menghempaskan Luming. Luming menampilkan konsep artistik angin dan berlari dengan bantuan kekuatan angin kencang, dan kecepatannya 1 poin lebih cepat. Di mana Lord of Thunder peduli untuk membunuh Luming sekarang? Sangat penting untuk melarikan diri. Kedua monster itu sangat mengerikan sehingga penguasa Aula Guntur tidak ragu lagi. Jika dia ditembak, dia akan mati. Mereka berlari untuk hidup mereka. Mengaum, oh. Selama pertempuran antara dua binatang buas, monster lain juga terkejut dan lari menyelamatkan diri. Terjadi kekacauan besar di pegunungan dan hutan. Bang bang bang. Di samping Luming, seekor mamut dengan ketinggian puluhan meter lewat, hampir menginjak Luming. Kepala raja memiliki kekuatan absolut. Kesempatan bagus. Jiulong mulai berjalan di langit. Dalam sekejap, dia menjambak rambut panjang di ekor mamut dan memanjat bulu di dalam ekor untuk bersembunyi. Rambut panjang di ekor mamut panjangnya 7 atau 8 meter. Luming bersembunyi di dalamnya dan tidak bisa melihat apapun. Setelah beberapa saat, Luming mendengar bahwa raungan semakin jauh dari mamut. Di kejauhan, mata penguasa Aula Guntur menyapu dan suram. Lari lagi oleh binatang kecil ini. Tuan Leizidian bersenandung dingin, lalu pergi dengan hati-hati. Aku tidak tahu berapa lama. Luming memperkirakan bahwa dia telah mencalonkan diri setidaknya puluhan ribu li. Pada saat ini, kecepatan mamut melambat. Luming menyatukan napasnya dan meluncur dari ekor mamut. Kenapa? Apakah itu keluar dari hutan? Luming menemukan bahwa pepohonan di sekitarnya jauh lebih kecil, tidak sebesar sebelumnya. Luming berjalan ke arah ribuan mil dan menemukan bahwa dia keluar dari hutan. Di depan kami ada gunung dan gunung. Sebelum hutan pegunungan itu, medannya relatif datar, hanya ada sedikit puncak gunung. Tapi di depan, itu semua gunung. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun kecuali monster itu, dan tidak ada spesies lain yang terlihat. Luming mengerutkan kening, lalu mengatur napasnya dan berlari menuju pegunungan. Tapi untungnya, di pegunungan ini, Luming tidak menemukan monster yang kuat, beberapa kata, kekuatannya rendah. Apakah semua monster kuat di hutan gunung itu? Suasana hati Luming sedikit rileks, lalu terbang ke langit, mempercepat langkahnya. Tunggu, apa itu? Tiba-tiba, Luming berhenti, terbang kembali dan jatuh ke puncak kecil. Apakah ini Vena Augite?
Luming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa gunung itu memancarkan suasana artistik yang kuat. Apalagi itu adalah suasana artistik angin. Ini sebenarnya adalah Fena Augite atribut angin. Luming sangat gembira. Setidaknya akan ada ratusan urat biji augit, dan bahkan augit kelas menengah. Yang paling penting adalah bahwa konsep artistik Luming tentang angin dapat ditingkatkan dengan cepat dengan batu-batu ini. Menggali. Luming dengan panik menggali. 3 jam kemudian, sebuah puncak kecil digali oleh Luming. Panennya kaya. Ada 330 buah augit atribut angin kelas rendah, dan yang paling penting adalah ada 2 buah augit atribut angin kelas menengah. Ada 2 buah batu kristal keberuntungan dengan atribut angin kelas menengah. Haha iya. Luming ingin tertawa. Tempat ini benar-benar penuh dengan harta karun. Teruslah mencari dan lihat apakah ada pembuluh darah augit lainnya. Luming dengan panik mencari-cari. Di negeri ini, seperti yang diharapkan, tidak ada monster yang kuat. Luming mempercepat. Segera, Fena augit kecil ditemukan di tempat yang jauhnya puluhan ribu mil. Haha, itu urat augit lagi. Sebelumnya di hutan gunung, atau lubang kristal aoi. Sekarang, urat augitnya secara langsung. Itu urat augit, dan itu rambut. Luming dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia depresi ketika dia memasuki tempat yang tidak bisa dijelaskan ini. Fena augit ini adalah yang metalik. Akhirnya, Luming menggali lebih dari 400 keping logam augit dan 2 keping logam augit kelas menengah. Lanjutkan. Luming merasa dia tidak bisa berhenti sama sekali. Setengah jam kemudian, Luming berhenti di puncak gunung, sedikit mengernyit. Gunung di bawah telah sepenuhnya digali. Menilai dari suasana terang antara langit dan bumi, itu pasti merupakan Fena augite kecil. Tapi orang lain menggalinya. Aku tidak tahu apakah itu dari sekte Tianshui atau bukan. Kali ini, sebagian besar orang yang datang ke sini berasal dari sekte Tianshui. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Luming pindah dan pergi dari sini. 1 jam kemudian, dia berhenti di depan sebuah gunung dengan ekspresi ekstasi. Puncak gunung dipenuhi dengan suasana guntur yang kuat. Saat ini, itu adalah nadi tambang dari kristal aoi. Lei atribut kristal aoi, Luming yang bagus juga bisa digunakan. Kong. Luming mulai menggali. Hehe, kita sangat beruntung. Pembuluh nadi lagi, kali ini, benar-benar terjadi. Sebelum Luming menggali 2 kali, suara dingin dan layu terdengar. Wah. 2 peti mati terbang masuk, dari peti mati, dari 6 sosok. 2 pengawal dan 6 mayat penyulingan. Pada tubuh, semua memancarkan nafas yang kuat. Semua raja yang hebat adalah raja yang hebat. Wajah Luming berubah. Kali ini, ada sekitar selusin raja yang sukses di sekte Tianxi. Tanpa diduga, Luming bertemu dengan mereka berdua. Nak, apakah kamu dari keluarga Xuan atau dari Kaisar Tianshenwei? Sungguh sial bagimu untuk bertemu dengan kami. Serahkan cincin penyimpanan dan kami akan meninggalkanmu mayat utuh. Salah satu pengawal mencibir. Bab 566. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil sendiri. Luming berkata dengan dingin. Nak, jika kamu tidak bisa menahan diri, aku akan membunuhmu dulu. Seorang penjaga mayat minum dingin. Segera, mayat pemurnian untuk membunuh Luming. Wah. 7 atau 8 rantai besi, seperti ular berbisa, tersapu ke arah Luming. Tombak Luming menyapu keluar, dan rantai besi itu berhembus, dan tubuhnya terkejut dan terbang mundur. Tidak, kedua penjaga mayat ini, meskipun mereka adalah 7 penjaga mayat Raja Wu yang berat, juga Raja yang agung. Sekarang, aku bukan lawan, jadi aku harus mundur dulu. Meski tidak mau, kemulut lemak akan hilang, tidak mungkin, kekuatannya tidak sebaik orang. Luming berbalik dan menggunakan Jiulong untuk melangkah ke langit. Setelah beberapa kedipan, dia pergi. Kedua pengawal itu tercengang dan tidak bisa menyusul. Anak ini, sangat cepat. Seorang penjaga mayat enggan. Lupakan saja, ayo gali augit dulu. Ini benar-benar tanah harta karun. Kami belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya. Jika kami bisa mengeluarkan augit ini kali ini, kami akan benar-benar membuat perbedaan. Mata penjaga mayat lainnya berbinar, segera mengendalikan pemurnian mayat dan mulai menggali. Luming terbang jauh-jauh, berhenti di tempat tersembunyi. Tampaknya kita harus meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu, jika tidak, kita bukanlah lawan dari raja-raja besar ini. Hanya jika kekuatan ditingkatkan, barulah kita bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Yan Shizong, penguasa Aula Guntur, tunggu. Setelah berpikir, Luming memasuki kuil tertinggi. Dengan lambaian tangan, tumpukan augit atribut angin muncul di tepinya. Sekarang, selama kristal aoi atribut angin ditingkatkan ke level 1 Xiao Cheng, pencapaian Luming dapat terus ditingkatkan secara gila-gilaan. Tangan Luming terulur, dan sepotong batu kristal keberuntungan dengan atribut angin kelas menengah digenggam di tangannya. Pertama-tama, Luming harus mulai dengan augite kelas menengah.
Dengan pohon pencerahan kuno ditempatkan di sampingnya, Luming jatuh ke dalam kehampaan, dan kemudian meremas batu mistik. Menyentuh. Atribut angin dari kristal Aoi pecah, filamen konsepsi artistik yang kuat dan tak tertandingi, muncul, dikelilingi oleh Luming. Luming menutup matanya dan mulai mengerti. Efek augit kelas menengah luar biasa. 2 hari kemudian, Luming menerobos konsep artistik angin ke tingkat Xiao Cheng. Namun, efek kristal Aoi masih ada, dan Luming terus berkultivasi. Dalam sekejap, 3 hari kemudian, konsep artistik angin mencapai tingkat pertama, dan efek filamen Aoi berukuran sedang menghilang. Segera, Luming mengeluarkan kristal Aoi yang lebih rendah dan terus mengerti. Di kuil tertinggi, efeknya lebih buruk daripada kota Tianxuan. Setelah setengah bulan, lebih dari 300 buah batu keberuntungan dengan atribut angin telah habis. Konsep artistik angin dapat menembus puncak Xiao Cheng. Hampir 1 langkah, sukses besar, dan suasana api setara. Wah! Luming membuka matanya dan memuntahkan ki yang keruh. Sekarang, 2 konsep artistik angin dan api selangkah lagi untuk menembus tingkat pertama Dacheng, dan konsepsi artistik guntur juga telah mencapai tingkat pertama Xiao Cheng, yang tidak memengaruhi terobosan aku dalam kultivasi, dan mulai untuk meningkatkan kultivasi aku. Mata Luming cerah. Selama gelombang, 50.000 keping kristal roh terbaik muncul, semuanya meledak, dan darah Jiulong melahapnya dan memurnikannya menjadi Zenyuan. Ketiga macam konsepsi artistik tersebut hampir cenderung berimbang, dan tidak ada perlawanan seperti yang diharapkan. Kultivasi Luming mulai meningkat pesat. Namun, setelah mencapai tingkat keempat Raja Wu, promosi kultivasi membutuhkan kristal roh terbaik. Dari tahap awal 4 kali lipat Raja Wu hingga tahap tengah 4 tingkat Raja Wu, ia menghabiskan 200.000 keping kristal roh terbaik, yang bisa disebut teror. Level kecil adalah 200.000. Memurnikan 600.000 keping linjing terbaik, kultivasi Luming menembus 4 puncak Raja Dao. Kemudian dia memurnikan 500.000 keping kristal roh terbaik, dan kultivasi Luming menerobos ke tahap awal Wu King sebanyak 5 kali. Setelah memurnikan 1,1 juta keping kristal roh terbaik, kultivasi Luming dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Orang lain tidak mampu membelinya. Namun, wajah Luming tenang, dan terus mengeluarkan kristal roh terbaik, dan mulai melahap pemurnian. Luming menyempurnakan 90.000 yuan penuh untuk mencapai puncak Wuwang Wuzong, dan kemudian menyempurnakan 80 buah untuk menembus tahap awal Wuwang Liuzong. Namun, Luming tidak berhenti. Dia memurnikan 1,5 juta keping kristal roh terbaik, dan berkultivasi ke 6 puncak Raja Wu dengan 1 pukulan. Disinilah batasnya, karena tidak ada terobosan dalam konsep artistik langit dan bumi, dan tidak ada terobosan dalam kultivasi yang mungkin dilakukan. Sebelum dan sesudahnya, butuh 7 hari untuk memurnikan 4,3 juta keping kristal roh terbaik. Jika orang mengetahui hal ini, jika mereka ingin mati ketakutan, dalam 7 hari, mereka akan memurnikan 4,3 juta keping kristal roh terbaik, dan kultivasi dapat menembus beberapa level. Ini sama sekali bukan manusia. Tentu saja, berkat promosi darah Jiulong ke level Raja 7, kekuatan penyulingan melahap telah meningkat pesat. Jika diletakkan di masa lalu, itu tidak akan mungkin terjadi. 6 puncak Raja Wu begitu kuat. Luming merasa mulutnya penuh dengan yuan asli. Seberapa kuat aku sekarang? Mata Luming berbinar. Ketika 3 jenis konsepsi artistik tentang langit dan bumi telah mencapai tingkat pertama, kekuatan dari ketiga jenis integrasi tersebut benar-benar sebanding dengan tingkat pertama dari satu konsepsi artistik. Selain itu, Luming tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, mudah untuk membunuh Raja Wuzong. Cukup latih lagi 3 keterampilan unik Dewa Naga, tingkatkan kekuatan hingga ekstrim, lalu keluarlah. Luming berpikir. Di tempat ini, Luming memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu dia dapat dengan cepat mengubah augit menjadi kekuatan. Orang lain, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak augit, tidak dapat menggunakannya secepat Luming, dan bahkan jika konsepsi artistik ditingkatkan, budidaya orang lain tidak akan meningkat begitu cepat, karena kecepatan pemurnian batu kristal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Luming. Oleh karena itu, Luming tidak takut prestasi orang lain juga akan dipromosikan secara gila-gilaan. Luming berencana untuk meningkatkan kekuatan tempur hingga ekstrim, dan kemudian pergi menggali batu-batu misterius, memburu orang-orang dari sekte mayat surgawi, dan merebut augite mereka. Di bawah pohon pencerahan kuno, kecepatan pemahaman seni bela diri 10 kali lebih cepat dari biasanya. Hanya setengah bulan kemudian, Luming membudidayakan Dewa Naga 3 Jue ke tingkat keempat. Kekuatan Luming telah ditingkatkan. Pergilah, waktu panen, saatnya. Hati membaca gerakan, keluar dari kuil tertinggi, Luming menjadi pelangi, berkedip. Luming sama sekali tidak mengendalikan kecepatannya dan terbang liar di langit. Dalam sekejap mata, di sekitar jalan, Luming melihat 5 atau 6 penambangan urat kristal Aoi. Terbang ke daerah yang jauh. 5 jam kemudian, Luming akhirnya bertemu dengan sosok itu. Ayo,
Ayo, selesaikan menambang Vena Augite ini, ayo pergi dan temukan yang berikutnya. Tidak jauh di depan, teriakan keluar. Ada lebih dari 30 penjaga mayat, yang mengendalikan mesin pemurnian mayat dan menambang Vena Augite. Kali ini, banyak orang yang masuk, hampir 1000, lebih dari 30, hanya sebagian kecil. Sua. Luming muncul di atas urat kristal Aoi dengan cibiran di mulutnya. Benar-benar kebetulan bahwa penjaga mayat ini dipimpin oleh dua penjaga mayat yang ditemui Luming sebelumnya. Bab 567. Begitu Luming muncul, dia memberitahu para penjaga mayat. Siapa ini? Nak, ini kamu. Kamu berani muncul dan mati. Beberapa minuman dingin terdengar, 27 penjaga mayat berat Raja Wu, langsung mengenali Luming. Sua, sua. Suara udara pecah terdengar, dan dua mayat kuat Raja Wu menghalangi mundurnya Luming. Kali ini, mereka belajar menjadi cerdas. Mereka memblokir jalan di awal, takut Luming melarikan diri lagi. Sepertinya kamu mendapatkan panen yang bagus selama periode ini. Mata Luming penuh dengan api. Setahu dia, orang-orang dari Sekte Tianxi jarang mempraktikkan 9 konsepsi artistik umum, dan yang paling banyak dipraktikkan adalah konsepsi artistik khusus, yang disebut konsepsi artistik kematian. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tidak akan menggunakan begitu banyak Augite. Kebanyakan dari mereka tersembunyi di ring penyimpanan, menunggu untuk ditukar dengan sumber daya. Haha, bagus, nak. Sayang sekali kamu hanya iri. Bunuh. Seorang penjaga mayat Raja Wu yang berat 7 mencibir dan tiba-tiba memberi banyak minuman. Wah, wah. 27 penjaga mayat berat Raja Wu di belakang Luming segera menyerang Luming. Di depannya, 7 penjaga mayat berat lainnya dari Raja Wu mengendalikan 2 mayat penyulingan untuk membunuh Luming. Kali ini, kamu sudah mati. Pistol buntur angin muncul di tangan, tombak menyapu. Bulan purnama muncul di langit. Menyentuh, 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 menyentuh. On tombak, secara akurat menyapu 7 mayat penyulingan berat dari 4 Raja Wu. 4 mayat penyulingan, seperti 4 cangkang, tersapu oleh tombak. Mereka terbang dari 10.000 meter dan menabrak beberapa gunung. Raungan semburan, asap dan debu, beberapa gunung telah runtuh, puing-puing berhamburan. Wajah semua penjaga mayat berubah dengan liar, terutama 27 penjaga mayat berat Raja Wu. Mereka tidak bisa merasakan keberadaan 4 mayat pemurnian, artinya, 4 mayat pemurnian telah ditinggalkan. Bagaimana bisa? Pemurnian tubuh, kulit tembaga, dan tulang besi tidak terkalahkan, terutama pemurnian tubuh Qihong Raja Wu, bahkan master dari 8 berat Wuang, tidak mudah dihancurkan. Dan Luming, dengan satu tembakan, benar-benar menghancurkan 7 mayat penyulingan berat dari 4 Raja Wu. 27 penjaga mayat berat Raja Wu menjadi pucat. Pergi. Tanpa ragu, 7 penjaga mayat berat kedua Raja Wu terbang dengan liar ke kejauhan. Aku mau pergi, sudah malam. Luming melangkah keluar dan muncul di belakang 2 penjaga mayat. Tombak itu menghancurkan mereka dengan kekuatan Taisan. Tenda senjata besar, yang panjangnya beberapa kilometer, menabrak 2 penjaga mayat. Kedua pengawal itu meraung dan melawan. Tapi penjaga mayat itu sendiri lemah. Bagaimana mereka bisa memblokir Luming? Ledakan. Ketika tombak itu dihancurkan, 27 penjaga mayat Raja Wu yang berat dihancurkan menjadi daging dan lumpur. Ah, melarikan diri. Melihat hal tersebut, penjaga mayat lainnya ketakutan dan melarikan diri. Berikan padaku. Mengaum. Darah Jiulong berterbangan dan meraung. Di mulut, kekuatan menelan yang mengerikan pecah, menutupi para penjaga mayat ini. Ah, ada apa? Aku tidak bisa lari. Esensi darahku akan terbang keluar. Tolong. Para penjaga mayat berteriak ngeri. Tapi saat berikutnya. Wah, wah. Setetes esensi darah langsung ditelan dari penjaga mayat dan terbang ke mulut pembuluh darah Jiulong. Esensi darah ditelan, dan vitalitasnya hilang. Lebih dari 30 penjaga mayat jatuh ke tanah. Wah. Darah Jiulong adalah menelan lainnya. Esensi darah dari 7 penjaga mayat dari 2 Raja Wu juga ditelan oleh darah Jiulong. Setelah itu, Luming melambaikan tangannya, dan Zenyuan membentuk seutas benang tipis. Dia melepas semua cincin penyimpanan penjaga mayat dan dibawa pergi oleh Luming. Pergi, cari tempat untuk memurnikan esensi darah, lalu hitung. Setelah bergerak, Luming pergi dari sini. Puluhan ribu mil jauhnya, Luming memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Kali ini, Luming menggunakan semua kekuatan esensi dan darah untuk meningkatkan pembuluh darah kedua. 27 Raja Besar Raja Wu, bersama dengan lebih dari 30 esensi darah penjaga mayat lainnya, sangat kental. Segera setelah itu, pembuluh darah kedua bergetar sedikit, dan cakra perak ke-7 muncul. Raja tingkat 7 pembuluh darah. Esensi darah Raja Agung itu benar-benar luar biasa. Bersenandung. Denyut darah kedua bergetar sedikit, dan awan di atas tablet batu tampak semakin berkurang dan semakin ringan.
Di bagian atas prasasti batu, ada karakter fusi besar, jika muncul bayangan. Luming melebarkan matanya dan memperhatikan dengan cermat. Kota. Di bagian atas prasasti batu tersebut, tampak ada kata, kota. Kota, apa nama prasasti batu ini? Luming sangat ingin tahu. Sayangnya, kita hanya bisa melihat kata ini secara samar-samar, sedangkan Luming tidak bisa melihat kata lainnya. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Mata Luming penuh harapan. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan para penjaga mayat dan mulai menghitungnya. Sebanyak 33 cincin. Luming pertama-tama menghitung cincin penyimpanan 7 pengawal Raja Wu. Setelah melihat-lihat, Luming sangat gembira. Di ring penyimpanan, ada tumpukan augit. Terlalu banyak, setiap tumpukan, setidaknya lebih dari 500 yuan. Tidak hanya ada 9 jenis augit dengan konsep artistik yang sama, tetapi juga beberapa yang khusus. Misalnya batu mistik bintang, kristal amarah dan lain sebagainya. Ada 13 jenis augit. Tentu saja, augit khusus jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi ada lebih dari 100 buah. Di pinggir augite ini terdapat beberapa kotak besi. Luming membukanya dan menemukan bahwa semuanya adalah augite kelas menengah. Semua jenisnya berjumlah 30 buah, yang membuat Luming hampir ngiler. Nes, tempat ini benar-benar tanah harta karun. Mata Luming bersinar dengan api, dan kemudian menghitung cincin penyimpanan lainnya. Tidak ada keraguan bahwa jumlah kristal Aoi dari 27 penjaga mayat berat dari 2 Raja Wu adalah yang terbesar, tetapi 30 penjaga mayat lainnya bertambah menjadi jumlah yang besar. Akhirnya, Luming menemukan bahwa berbagai jenis batu kristalnya berjumlah hampir 20.000 keping. Ya, ada lebih dari 20.000 augite dan 108 augite menengah. Ya, sungguh. Jika batu-batu ini dibawa ke kota Tianshuan, aku khawatir seluruh kota akan berguncang. Luming tidak menghitung semua batu lainnya kecuali batu Aoi. Sekarang dia tidak ingin menghitungnya. Saat dia bebas, dia bisa menghitungnya perlahan. Lebih baik berburu dan membunuh penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Jika kamu ingin menggalinya sendiri, kapan kamu akan menggalinya? Luming memutuskan untuk keluar dan membunuh penjaga mayat dan merebut batu kristal Aoi. Segera setelah itu, Luming berubah menjadi cahaya dan mencari di area tersebut. Sayangnya, dalam 100.000 li, hanya ada tim kecil yang terdiri lebih dari 10 penjaga mayat. Tingkat kultivasi tertinggi adalah Wu Wang Wuchong, yang dengan mudah dibunuh oleh Luming. Tim kecil ini hanya berjumlah 1000 buah augit. Sepertinya kita harus mencari lebih jauh. Luming terus mengikuti bagian depan, terbang dengan kecepatan tinggi. Bab 568. Ledakan, ledakan. Setengah hari kemudian, sebuah gunung yang jaraknya lebih dari 100.000 mil, mengeluarkan suara gemuruh. Beberapa tokoh dalam perang sengit. Jidao menyerang. Tinja. Seorang penjaga mayat parubaya ditembak di dahi oleh Luming, dan dia tidak mau jatuh. Tampaknya aku tidak memiliki masalah membunuh penjaga mayat di atas 8 kelas berat Raja Wu dengan serangan ekstrim aku. Tapi penjaga mayat lebih lemah dari prajurit biasa. Kekuatan tempur aku tentu tidak sebaik yang dari Raja Agung dari berat ke-9 Raja Wu. Luming menyingkirkan tombak dan pikirannya. Di tanah di bawah, ada puluhan mayat, yang semuanya adalah penjaga mayat. Belum lama ini, Luming datang ke sini, bertemu dengan penjaga mayat ini, dan memulai perang. Penjaga mayat ini, yang dipimpin olehnya, sebenarnya adalah penjaga mayat teratas dari 8 puncak Raja Wu. Luming membunuh semua penjaga mayat ini hanya setelah kekuatan tempurnya terbuka penuh. Zhen Yuan menyapu dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan. Luming menemukan tempat untuk menghitung. Hampir 3 kali lebih dari 1 kali. Gila-gila. Bahkan dengan tekad Luming, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Harga batu kristal Aoi tidak bisa diukur. Jika kamu mengeluarkannya, aku khawatir banyak orang akan terburu-buru. Sekarang, haruskah aku berlatih dulu, atau pergi berburu penjaga mayat sekte Tianshui dulu? Luming berpikir. Lebih baik berlatih dulu, sepertinya aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Lebih baik bergegas ke Raja Dacheng sesegera mungkin. Dengan begitu, aku tidak takut pada siapapun di tempat ini kecuali raksasa itu. Hewan. Luming memutuskan untuk memperhatikan, dan kemudian mengeluarkan sepotong kristal misterius Lei. Lagi pula, Lei bermaksud untuk memahami 2 konsepsi artistik sebelum yang lain. Dia berencana untuk mencicipi kristal guntur yang penuh teka-teki, dan kemudian meningkatkan konsep artistik guntur ke puncak Xiao Cheng, dan kemudian menggunakan kristal guntur esoterik untuk mencapai terobosan dan kesuksesan besar. Menyentuh. Luming menghancurkan sepotong kristal misterius Lei, menutup matanya dan mulai mengerti. Tapi dalam 1 menit, Luming membuka matanya. Ada apa? Bagaimana filamen konsepsi artistik di Augite bisa hilang tanpa alasan? Luming memiliki beberapa keraguan di matanya. Baru saja, ketika dia berlatih, dia menemukan bahwa setiap jejak konsep artistik tidak dapat diserap dan hilang sama sekali.
Ayo, aku akan melihat apa yang terjadi. Luming mengeluarkan sepotong lagi dan meremukkannya. Kali ini, Luming tidak mulai mengerti, tetapi mengamati dengan cermat. Akhirnya, dia tertegun menemukan bahwa semua filamen konsepsi artistik terbang ke alisnya, dan kemudian diserap oleh Lei Ding di lautan pengetahuan. Nes, bukan. Luming tertegun. Sebelumnya, dia belum pernah menggunakan Augite of Thunder, dan belum menemukan masalah ini. Lei Ding ini, secara tak terduga dan dia menyambar sutra konsepsi seni guntur. Luming tidak menyerah dan menghancurkan beberapa potong Augite Lei, hasilnya sama. Luming menghancurkan sepotong Augite lagi, tetapi Lei Ding tidak bereaksi sama sekali. Nes, jangan seperti ini, aku XXX. Luming terdiam, dan aku merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Dengan cara ini, konsep artistik guntur harus dipahami dengan jujur, dan tidak dapat dipromosikan secara cepat dengan Augite. Rencananya untuk promosi kultivasi yang gila-gilaan akan sia-sia. Karena meskipun konsepsi artistik lain cepat dipahami, konsepsi artistik Lei tidak mengikuti, itu percuma. Ya Tuhan, kenapa kau mempermainkanku seperti ini? Luming melihat cincin penyimpanan di banyak kristal misterius Lei, melihat ke langit dan mendesah. Kemudian, pikiran Luming muncul di lautan pengetahuan, melihat Lei Ding, semburan gigi kertakan. Dia ingin membuang tripod itu. Tetapi untuk memikirkannya saja, tidak mengatakan apakah dia bisa melakukannya, bahkan jika dia bisa, dia enggan menyerah. Lupakan saja, jujur saja. Luming duduk bersila di bawah tripod guntur dan mulai memahami konsep artistik guntur. Untungnya, pohon pencerahan kuno ditempatkan di sebelah Luming. Bahkan jika dia berada di lautan ilmu, itu masih memiliki efek yang sama, yaitu 10 kali lipat dari biasanya. Lagi pula, mengetahui laut hanya ada di alisnya. Luming menjadi tenang dan memahami konsep artistik guntur. Dengan bantuan Lei Ding dan pohon pencerahan kuno, pemahaman Luming tentang konsep artistik Lei sangat cepat, yaitu 100 kali lipat dari yang lain. 10 hari kemudian, pemahaman Luming tentang konsep artistik guntur mencapai puncak Xiao Cheng. Namun, tidak mudah untuk menembus level pertama Dacheng, dan itu perlu diakumulasikan. Saat ini, Luming sudah berada di tempat ini selama lebih dari sebulan. Kita harus menemukan cara untuk keluar dengan cepat. Hanya 3,5 bulan sebelum saudari Mulan dan hari aku menantang sang bintang. Luming mengerutkan kening. Tapi sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana cara keluar. Luming memutuskan untuk memburu penjaga mayat sambil mencari jalan keluar. Keluar dari kuil tertinggi, Luming terbang lurus ke satu arah. Dengan baik. Pada saat ini, Dandan, yang tergantung di antara rambutnya, terbang keluar, bersinar di sekujur tubuhnya, sedikit gemetar, lalu terbang ke suatu arah. Ada apa? Apa yang ditemukan Dan? Luming memiliki beberapa keraguan dan terbang untuk mengejar Dandan. Sepanjang jalan, sekitar 10.000 mil, di depan kami, sebuah gunung besar, tertutup kabut merah tua, muncul di depan kami. Di sekitar puncak gunung ini tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada kehidupan. Di puncak gunung itu, dipenuhi kabut merah tua, yang jahat pada pandangan pertama. Dandan terbang ke puncak, sedikit gemetar, tampak sangat bersemangat, lalu terbang ke puncak. Luming juga terbang masuk. Membunuh. Membunuh. Ketika Luming bersentuhan dengan kabut merah gelap itu, ada tangisan yang mengguncang bumi di benaknya. Dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah menjadi dunia api penyucian. Ada jutaan mayat, sungai darah, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Luming melihat ada naga sungguhan berjalan di langit, tetapi terbelah menjadi dua bagian oleh bayangan ajaib yang setinggi langit. Luming melihat burung phoenix terbang melintasi langit, tetapi terpotong oleh bayangan iblis. Seorang lelaki kuat dari satu keluarga membelah langit dengan satu pedang, tetapi diledakkan oleh bayangan iblis dan tinju. Adegan yang tak terbayangkan muncul di depan Luming. Pikiran Luming hampir hancur oleh pembunuhan yang mengerikan itu. Saat ini, Luming merasakan perubahan mendadak di lingkungan sekitarnya. Dia masih berada di tepi gunung. Pembuluh darah Jiulong di seluruh tubuh, kekuatan menelan pecah, menahan kabut merah gelap. Luming menghela nafas panjang. Kabut merah gelap sangat aneh sehingga sangat berbahaya sekarang. Luming hampir pingsan. Apa yang terjadi dengan gambar itu? Apakah ini benar-benar perang yang pernah terjadi dalam sejarah? Luming sangat ingin tahu. Dan. Kemudian, Luming melindungi tubuhnya dengan darah Jiulong dan bergegas menuju gunung. Ketika dia terbang ke puncak gunung, dia sedikit terpana. Bab 569. Di puncak-puncak, ada sayap patah, di atas, cahaya ilahi bersinar, sangat misterius. Yang paling penting adalah sayap ini sangat mirip dengan gambar yang baru saja dilihat Luming. Sayap burung phoenix telah dipotong. Ini adalah sayap phoenix. Luming merasa jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya. Apa itu phoenix? Binatang purba, dan keberadaan naga asli,
keberadaan yang tak terkalahkan, tak tertandingi, tak tertandingi. Di tanah Shen Huang, telah punah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di sini, aku bisa melihat sayap seperti itu. Hal yang paling mencengangkan bagi Lu Ming adalah dandan memakan sayap ini. Aku melihat dandan menjadi setinggi 100 meter, di kulit telur, membelah lubang besar, di gigitan sayap ini. Apalagi kecepatannya sangat cepat, dandan memakan sebagian besar waktu, bahkan bulu di atasnya. Sial, tinggalkan beberapa untukku. Lu Ming berteriak dan bergegas maju. Tapi begitu Lu Ming mendekat, dia merasakan kekuatan udara yang mengerikan menimpanya. Semburan rasa sakit datang, dan tubuh Lu Ming hampir robek. Dalam hatinya, Lu Ming mundur. Ini mesin Qi yang mengerikan. Itu mungkin sayap Phoenix. Setelah kematian, Qi tidak akan menyebar dan orang biasa tidak bisa mendekatinya. Lu Ming terkejut. Tapi dandan binatang itu, sebenarnya tidak punya apa-apa, juga makan besar. Segera, seluruh sayap, digerogoti oleh dandan. Hanya ada beberapa bulu yang tersisa. Binatang buas. Teriak Lu Ming. Tapi ketika dia selesai makan, dia menjadi seukuran kepalanya lagi. Dia jatuh di gunung dan tidak bergerak. Dia hanya memiliki cahaya di permukaan. Sayapnya dimakan, dan mesin udara yang mengerikan itu menghilang. Lu Ming berjalan mendekat. Dandan. Lu Ming menepuk dandan, tapi dandan tidak bergerak. Apakah orang ini makan terlalu banyak untuk dicerna? Lu Ming memegang dandan dengan kedua tangan dan mencoba mengangkatnya. Namun, dia menemukan bahwa dan bahkan lebih berat dari gunung dan tidak dapat menahannya sama sekali. Lu Ming terdiam. Sepertinya dia harus menunggu di sini selama beberapa waktu. Lu Ming melihat sekeliling. Menemukan bahwa masih ada beberapa bulu yang tersisa di puncak, Lu Ming bergegas mengambilnya. Total ada 5 bulu, masing-masing panjangnya sekitar setengah meter. Di sayap itu adalah rambut terpendek dan bermacam-macam, jadi rontok. Namun meski begitu, kelima bulu itu sebening kristal dan cerah, dan menjadi merah menyala. Mereka dipoles seperti giok api. Mereka memancarkan Qi yang luar biasa. Lu Ming perlu bekerja keras untuk melawan. Ini juga harta yang paling berharga. Singkirkan dulu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan 5 bulu. Lalu dia melihat sekeliling. Sayangnya, tidak ada penemuan lain. Lupakan saja. Sambil berlatih, tunggu dandan. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan terus memahami konsep artistik guntur. Setiap hari, pemahaman Lu Ming tentang konsep artistik guntur berkembang pesat. Praktek ini adalah setengah bulan. Dengan bantuan pohon kuno dan Lei Ding, Lu Ming berlatih selama setengah bulan, setara dengan lebih dari 4 tahun latihan oleh orang lain. Lu Ming merasa bahwa konsep artistik dari gunturnya akan menembus tingkat pertama, yang hanya berjarak selembar kertas. Saat ini, Lu Ming merasa ada perubahan di luar, jadi dia mundur dari kuil tertinggi. Pada saat ini, dandan memancarkan cahaya yang kuat, seperti putaran matahari kecil yang terang. Esensi kehidupan dari teror mengalir keluar. Klik. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar, tubuh dandan, mengeluarkan suara klik halus, membelah celah kecil. Apakah dandan akan menetas? Mata Lu Ming cerah. Dandan disemprotkan dari gerbang surga, dan itu sangat luar biasa. Tanpa takut akan serangan energi apapun, kamu akan mati dengan nafsu makan yang besar. Bahkan bencana, dan sayap Phoenix, bisa makan. Lu Ming selalu sangat ingin tahu. Apa itu dandan? Makhluk apa yang menetas? Sekarang, saatnya untuk mencari tahu. Klik. Di kulit telur, ada suara lain. Harta karun, ada harta karun di sini. Tiba-tiba, teriakan gembira datang. Hahaha, harta ini tidak biasa. Itu milik kita. Suara pecahnya udara terdengar, puluhan penjaga mayat muncul dengan pemurnian tubuh. Nak, apakah harta ini bisa kamu lihat? Mati. Ketika seorang penjaga mayat melihat Lu Ming, dia langsung mengendalikan mayat penyulingan dan membunuh Lu Ming. Kalian semua akan mati. Begitu mata Lu Ming dingin, darah Jiulong keluar dan membuka mulutnya. Puluhan penjaga mayat, semuanya di bawah raja, langsung dilahap oleh Lu Ming dan mati. Ada 2 penjaga mayat yang tersisa, 1 berat 7 dan 1 berat 8. Melihat Lu Ming dengan demensia, mereka penuh dengan kengerian. Apa seni bela diri Lu Ming? Mereka membunuh puluhan penjaga mayat dengan satu gerakan. Membunuh. Lu Ming melangkah keluar dan membunuh 2 penjaga mayat. Ledakan, ledakan. Sebelum 10 langkah, 2 penjaga mayat dibunuh oleh Lu Ming, dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangan Lu Ming. Saat ini, ada lebih banyak retakan pada kulit telur dan Lu Ming memurnikan esensi darah, sambil menatap dandan. Dalam beberapa menit. Sentuh suara, kulit telur benar-benar terbelah, Lu Ming juga mengacaukan kekuatan. Kura-kura seukuran kepalan tangan muncul di mata Lu Ming. Kura-kura ini, kaki seperti manusia berdiri, 2 kaki depan seperti tangan, menjulurkan pinggang. Hahaha, kursi ini akhirnya hidup kembali. Tuan dunia ini,
goyangkan, keindahan dunia ini, buka pikiranmu dan tunggu kedatangan kursi ini, hahaha. Kura-kura kecil ini, benar-benar memuntahkan kata-kata manusia dan mengaum ke langit. Tapi suaranya sangat muda, seperti anak berusia 3 tahun, kedengarannya sangat lucu. Kelopak mata Luming melonjak dan bibirnya bergetar. Apa-apaan, hantu macam apa yang menetas di kulit telur ini? Menetaskan kura-kura hanyalah kura-kura yang bisa berbicara, kura-kura yang sangat narsis. Luming benar-benar terdiam. Setelah setengah dering, Luming berkata, Dan. Dia terputus sebelum dia selesai berbicara. Dan apa Dan? Panggil aku Dan lagi. Aku tidak bisa mengampunimu. Dulu, kura-kuraku ada di bawah atap, jadi aku bisa menanggungnya. Tapi di masa depan, kamu harus jujur kepadaku. Dua kaki depan beruang kura-kura kecil di cangkang kura-kura. Dia terlihat seperti pria yang luar biasa selangkah demi selangkah dan berteriak padanya. Hanya saja suaranya yang belum dewasa sama sekali tidak memberikan efek jera. Dan, apa kamu? Bagaimana kamu bisa berbicara ketika kamu lahir? Luming sangat ingin tahu. Diam, anak muda. Aku beritahu kamu, kursi ini adalah yang pertama dari 10 binatang petarung teratas. Sudah tak terkalahkan sejak zaman kuno. Ia telah hidup dengan langit dan bumi, dan bersinar dengan matahari dan bulan. Siapa ayah dan ibunya? Aku berkata, kamu memanggilku Dan lagi. Aku sedang terburu-buru denganmu. Kura-kura kecil itu mengulurkan cakar kura-kura dan menunjuk ke Luming, dua mata menatap bosnya. 10 binatang perang teratas. Dan, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu. Kura-kura kecil itu hampir menghirup darah dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia menjadi tenang dan memperlihatkan deretan taring. Dia berkata dengan galak, "Yah, kamu anak kecil yang kentut. Aku juga tidak mengenalmu." Bab 570. Sepasang kura-kura menetes sekitar 2 kali, sepertinya sedang berpikir, setengah berdering, batuk kering beberapa kali. Cara, di awal kursi ini, mengalami perang yang mengerikan, terluka parah, harus berubah menjadi telur, mengalami tahun-tahun tanpa akhir, untuk dilahirkan kembali, ini, karena baru saja dilahirkan kembali, ingatannya masih belum lengkap, spesifik apa 10 binatang perang teratas, yang, aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tidak ingat. Luming memandang Dan dengan curiga dan berkata, kamu seharusnya sangat kuat. Batuk. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa cederanya terlalu berat di awal, tapi sekarang baru saja terlahir kembali, dan kekuatannya belum pulih sedikit. Dan menaruh cakar kura-kura di mulutnya dan membuat beberapa batuk kering. Dan, kamu tidak membodohiku, kan? Luming menatap Dan dengan tatapan tak percaya. Sebelum Dan, dia sangat spiritual. Luming curiga bahwa sebelum menetas, dia belajar berbicara. Lagi pula, dia berpura-pura menjadi ahli dan membodohinya. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dia tidak percaya pada salah satu dari 10 binatang petarung teratas. Nah, kamu berani meragukan kursi ini. Nah, untuk meyakinkanmu, aku akan memberimu keberuntungan sekarang. Dan menggendong tangannya di punggung, dan wajahnya tidak senang. Oh, apa itu alam? Luming berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, kursi ini terasa tidak jauh, ada tempat, ada harta karun, sekarang aku akan membawamu untuk mendapatkannya, biar kamu yakin. Dan mendengus dingin. Apa harta karun itu? Luming penasaran. Haha, kalau tidak salah, itu seharusnya tanah silika Xuan Huang, yang dapat menyerap semua energi langit dan bumi, mengubahnya menjadi energinya sendiri, dan mengolah ramuan unik. Dan tersenyum penuh kemenangan. Apa, silika basaltik, benarkah? Luming terkejut. Tanah silika Xuan Huang, yang merupakan sejenis harta karun unik, akan diproduksi antara langit dan bumi pada permulaan langit dan bumi. Ini adalah tanah dewa yang tiada taraf untuk menumbuhkan rumput spiritual dan obat ajaib. Di zaman kuno, bahkan di zaman kuno, orang yang paling kuat di langit dan bumi akan mengolah obat ajaib dengan tanah silika Xuan Huang. Namun, Xuan Huang situ, sangat langka, dihitung menurut satu atau dua, dapat menjual harga tinggi. Luming segera memikirkan pohon pencerahan kuno. Jika ada tanah silika Xuan Huang, masalah budidaya akan sangat sederhana. Sekarang, mata air di kotak batu giok dari pohon kuno pencerahan telah mencapai dasar. Sangat penting untuk mencari cairan spiritual untuk diolah. Hei, ikut aku. Dan senyum puas, membawa kedua tangan, kaki garpu, berjalan di udara, menuju jarak, kecepatan sangat cepat. Meskipun Luming ragu, dia tetap mengikuti. Sekitar 50.000 mil jauhnya dari Luming, di sini, dalam 1.000 mil, sebuah tanah tandus yang sunyi. Dua sosok, terbang di dalamnya. Jika Luming ada di sini, seseorang dapat mengenalinya secara sekilas. Yang satu adalah penguasa aula guntur, dan yang lainnya adalah penguasa aula api. Yah, ada bau obat di sana. Tiba-tiba, penguasa api berhenti. Bau obat. Penguasa kuil guntur memiliki beberapa keraguan. Tidak salah,
Aku biasanya bekerja sebagai alkemis separuh waktu. Aku sangat peka terhadap rasa obat ajaib. Aku tidak jauh dari sini. Jalan utama Aula Api. Di dunia ini, kita tidak melihat obat ajaib. Di tempat terpencil ini, ada obat ajaib. Mereka benar-benar luar biasa. Pergi dan lihatlah. Mata penguasa kuil guntur menjadi cerah. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, ada gundukan di depan mereka. Bau obat berasal dari gundukan itu. Di sekitar gundukan itu, kesunyian yang sama, tidak ada rerumputan, tetapi di atas gundukan itu, ada 7 rumput spiritual. Itu 7 rumput. Ada apa? Itu memancarkan sifat yang mengerikan. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Karena, Kijiko adalah rumput roh yang sangat umum. Ini adalah rumput roh kelas 1. Bagi mereka, itu adalah sampah. Tapi di depan mata ke-777 rumput ini, kristal transparan, dikelilingi oleh sensia, dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Ini bukan rumput roh tingkat pertama, tetapi rumput roh tingkat ke-6. Dan itu rumput roh terbaik di level 6. Di manakah tempat ini yang dapat mengubah rumput roh tingkat 1 menjadi rumput roh tingkat 6 tingkat atas? Bagaimana ini mungkin? Xuan Huang Situ, itu adalah Xuan Huang Situ. Penguasa Aula Api melihat ke bawah rumput 7 bagian, dan matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan warna yang luar biasa. Di bawah 7 bagian rerumputan, ada sejenis tanah 2 warna merah dan kuning, aura teror, dari tanah ini menyebar keluar. Ini adalah silika basaltik. Apa? Tanah silika berwarna kuning tua. Penguasa kuil guntur juga terkejut. Matanya menatapnya. Kemudian, matanya menunjukkan warna serakah yang membara. Lihatlah daerah. Luasnya sekitar 1 meter persegi. Berapa banyak jin yang dibutuhkan? Kita harus tahu bahwa tidak ada harta seperti Xuan Huang Situ di daerah kecil seperti Tian Xuan Yu. Di beberapa domain yang lebih besar, kamu dapat melihat Xuan Huang Situ, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan dijual oleh 2 orang. Dan di sini, aku tidak tahu berapa banyak. Haha. Ha 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 ha. Tuan Mulut Aula Api akan tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan tanah silika kuning tua, 7 tanaman di atas rumput 7 simbol kelas 6 tidak begitu menarik perhatian. Api Patua, karena kita tahu bersama, bagaimana kalau kamu dan aku setengah sendirian? Jalan utama Aula Guntur. Bagus, tidak masalah. Penguasa Aula Api mengangguk, menatap tanah silika kuning tua. Orang tua api, kamu lebih mahir dalam memurnikan obat. Kamu bisa menggali tanah kuning dan silika yang gelap. Aku di samping untuk menjagamu dari angin. Jalan utama Aula Guntur. Bagus. Penguasa Aula Api mengangguk, lalu matanya bergerak ke arah gundukan itu. Pada saat ini, warna menyeramkan melintas di mata penguasa Aula Guntur, dan pedang guntur dan kilat muncul di tangannya. Sebuah pedang menusuk jantung belakang Master Aula Api. Penguasa Aula Api tidak pernah menyangka bahwa penguasa Aula Guntur, yang telah mengenalnya selama ratusan tahun, akan menyerangnya. Dia ditusuk oleh sepotong tinja. Pedang guntur dan kilat melewati dada penguasa rumah api. Ah! Tuan dari Aula Api mengeluarkan raungan kejutan, dan seekor singa api muncul, dengan panik menyerang penguasa guntur. Tuan Aula Guntur menghunus pedangnya dan mundur 1 kilometer untuk menghindari serangan singa api. Mengapa? Penguasa api berbalik, matanya merah, dan menatap penguasa guntur dengan tak percaya. Haha, sayang sekali 2 orang berbagi tanah silika kuning tua yang begitu besar secara merata. Tidak indah jika aku mengambilnya sendiri. Selain itu, aku sudah lama terbakar dengan augites di cincinmu. Penguasa guntur mencibir. Kamu, sialan. Penguasa Aula Api meraung. Haruskah aku mati? Hahaha, sekarang, kaulah yang mati. Tuan kuil guntur tertawa terbahak-bahak. Guntur menyinari tubuhnya, dan matanya menunjukkan kesempatan untuk membunuh. Hentikan. Pada saat ini, raungan terdengar, sesosok datang dengan cepat. Sua. Sosok itu muncul, itu adalah Luming. Di pundaknya, berdiri kura-kura kecil Dandan. Di bawah bimbingan Dandan, dia terbang ke sisi ini, dan baru saja melihat pemandangan Master Aula Guntur melawan Master Aula Api. Terima kasih sudah subscribe Penatua.